Halo Yorobun, berjumpa lagi dengan Mayami. Kali ini kita akan membahas kisah cinta seorang duda keren yang akan berjuang mati-matian untuk menaklukkan hati seorang CEO yang dingin dan juga killer. Penasaran kisahnya seperti apa? Langsung saja kita lihat ke alur ceritanya. Inilah dia, Love Scott. Cerita bermula dengan diperkenalkan seorang CEO bernama Kang Ji-hyun. Seorang CEO cantik tapi berhati dingin, bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang headhunter bernama People Z. Bagi Kang Ji-hyun, pekerjaan adalah segalanya. Menurutnya, jika seseorang memiliki banyak uang, mereka dapat melakukan apa saja. Kang Ji-hyun sangat ahli dalam pekerjaannya, tetapi ia seringkali ceroboh dan pelupa, terutama ketika masuk ke mobilnya sendiri. Ia kerap salah masuk ke mobil orang lain. Selain itu, ia juga sering lupa nama karyawannya sendiri. Bahkan yang paling parah, setiap sekretaris yang direkrut untuk bekerja dengannya selalu berujung mengundurkan diri. Di tempat kerjanya, Ji-hyun memiliki seorang teman sekaligus mantan senior saat sekolah bernama Mia. Mia adalah orang yang paling dekat dengan Ji-hyun di perusahaan tersebut. Sebagai informasi, headhunting adalah proses mencari dan merekrut kandidat yang tepat untuk mengisi posisi tertentu di perusahaan. Perusahaan headhunter berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan kandidat dengan perusahaan mitra yang membutuhkan tenaga kerja sesuai kualifikasi tertentu. Biasanya, headhunter mengajukan proposal atau CV kandidat ke perusahaan yang membutuhkan, lalu mengatur pertemuan untuk membahas lebih lanjut. Suatu hari, Ji-hyun berusaha meyakinkan seorang kandidat untuk bergabung dengan perusahaan mitranya. Kandidat tersebut adalah seorang pria bernama Pak Kang yang bekerja di perusahaan elektronik terkenal Hansu Elektronik. Di perusahaan tempat Pak Kang bekerja ada seorang manajer HR bernama Yoo Eun-ho yang berstatus duda cerai dan memiliki seorang putri. Karena Pak Kang berniat mengundurkan diri, Eun-ho mendapat tugas untuk menahannya agar tetap bertahan. Ketika Eun-ho sedang mencari tahu keberadaan Pak Kang, rupanya saat itu Pak Kang sedang bertemu dengan Ji-hyun. Saat itu Ji-hyun menawarkan posisi di perusahaan pilihannya yang jelas akan mendanai semua penelitian Pak Kang jika Pak Kang bersedia bergabung ke perusahaan tersebut. Sebelum Pak Kang menyetujuinya, Eun-ho tiba di tempat itu tepat waktu dan berhasil menggagalkan kesepakatan. Ia meyakinkan Pak Kang untuk tidak keluar dari perusahaannya saat ini. Karena situasi menjadi kurang nyaman, Pak Kang akhirnya menunda pembicaraan tersebut dan pergi dari sana. Pertemuan pertama antara Ji-hyun dan Eun-ho berjalan kurang menyenangkan. Eun-ho menganggap bahwa Ji-hyun mencoba mencuri pegawai inti milik perusahaan lain. Ji-hyun mengatakan bahwa suatu saat nanti, Eun-ho akan belajar jika tidak semua perusahaan bertanggung jawab penuh atas pekerjanya. Saat hendak pergi, ternyata hari sudah mulai gelap. Sementara tempat pertemuan itu merupakan sebuah kuil yang berada di sebuah bukit. Jika mau pulang, maka mereka harus menuruni tangga dari bukit tersebut, sementara di sana tidak ada penerangan. Saat itu handphone Ji-hyun mati sehingga ia tidak memiliki penerangan untuk berjalan. Tanpa diminta, Eun-ho membantu Ji-hyun menerangi jalannya langkah demi langkah. Setibanya di bawah, bukannya terima kasih yang ia dapatkan, justru Ji-hyun berharap kalau mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Keesokan harinya, Pak Kang didatangi oleh Ji-hyun untuk membicarakan lebih lanjut mengenai tawaran yang Ji-hyun berikan kemarin. Saat itu Ji-hyun bahkan menawarkan diri untuk mengantar Pak Kang ke sekolah anaknya dengan harapan Pak Kang mau membaca proposal terkait penawaran yang ia berikan. Namun meski demikian, jawaban Pak Kang adalah bahwa ia tak akan berpindah tempat kerja. Sampai di sekolah anak Pak Kang, Ji-hyun melihat Eun-ho di sana. Ia menduga bahwa keputusan Pak Kang untuk bertahan di perusahaan lamanya dipengaruhi jelas oleh Eun-ho. Malam harinya, Eun-ho dan semua rekannya merayakan keberhasilan mereka mempertahankan Pak Kang di perusahaan. Namun suasana perayaan berubah ketika Pak Song yang merupakan atasan mereka datang. Kehadirannya membuat keadaan yang tadinya ceria menjadi canggung. Pak Song mengajak semua karyawan untuk bersulang, tetapi tidak dengan Eun-ho. Bahkan ketika Eun-ho mengantarnya ke mobil sebelum pulang, ia mengatakan bahwa kesalahan Eun-ho belum terbayar meski sudah mampu mempertahankan Pak Kang di perusahaan. Menurut rekan kerjanya, dulu Pak Song dan Eun-ho sangat akrab, bahkan pernah menyingkirkan kandidat terkuat untuk menjalankan proyek besar di perusahaan. Proyek itu akhirnya menjadi milik mereka. Namun sayang, Eun-ho tak bisa ikut melanjutkan karena putri Eun-ho yaitu Byul mengalami kejadian di luar dugaan di sekolah.
Sang guru mengatakan bahwa Byul menunjukkan tanda-tanda gangguan mental namun tak pernah berbicara pada siapapun karena merasa hidup kesepian. Eun-ho memutuskan untuk menghentikan proyek bersama Pak Song untuk lebih fokus merawat Byul. Namun keputusan itu membuat Pak Song marah besar karena ia sangat mengandalkan Eun-ho sebagai partner dan tak mungkin menyelesaikan proyek itu seorang diri. Keputusan Eun-ho tak berubah. Pada akhirnya, proyek itu tak bisa diambil dan diberikan kepada pesaing mereka yang membuat Pak Song gagal naik jabatan. Eun-ho sering menitipkan anaknya Byul kepada tetangganya Jong Soo-yeon yang juga memiliki seorang anak laki-laki seusia Byul. Ibu Soo-yeon sangat ingin mereka menjalin hubungan, bahkan berharap mereka menikah. Soo-yeon juga sebenarnya mengagumi Eun-ho, namun ia lebih memilih diam dan memendam perasaannya untuk tidak berlebihan dalam menanggapinya. Meski di perusahaan Eun-ho sangat tertekan, faktanya ia bisa terus bertahan karena sang buah hati yang kian hari kian membaik setelah ia bisa menghabiskan banyak waktu bersamanya. Sementara itu, di tempat kerja Ji-hyun mengalami keributan. Ia marah besar karena HRD gagal dalam perekrutan dan menerima seseorang dengan CV palsu. Ji-hyun tidak bisa menerima kesalahan semacam ini. Ia pun segera memecat orang itu dan memerintahkan tim lain untuk memperbaiki masalah tersebut. Setelah itu, Ji-hyun memanggil Jung-hoon, kepala bagian yang bertanggung jawab atas perekrutan tersebut. Klien yang terlibat dalam kasus ini adalah mitra penting perusahaan, sehingga Ji-hyun merasa ini adalah masalah besar. Namun di tengah diskusi, Jung-hoon mengungkit bahwa keberhasilan Ji-hyun mendirikan perusahaan ini tidak lepas dari investasi keluarganya. Sementara itu di tempat kerja Eun-ho, Pak Song memerintahkannya untuk menyiapkan ruang rapat walaupun itu bukan tugasnya. Dengan lapang hati Eun-ho melakukan tugas itu. Namun ketika rapat dimulai, Pak Song meminta Eun-ho keluar sembari mencela bahwa Eun-ho tak akan memahami apa yang akan dibahas dalam rapat kali ini. Eun-ho mencoba menjelaskan materi karena ia yang sudah menyusun slide presentasi itu. Tetapi Pak Song tetap bersikeras agar Eun-ho meninggalkan ruangan. Dengan kesal, Eun-ho pun menyerahkan bahan presentasi kepada rekannya lalu pergi dari sana. Ia ingin sekali mengundurkan diri, namun ia pun tak bisa berbuat banyak karena memiliki anak yang harus tetap hidup sehat dan mendapatkan pendidikan yang baik. Di tempat lain, kehidupan pribadi Ji-hyun tak jauh berbeda. Rumahnya berantakan dan ia bahkan bergantung pada obat tidur untuk bisa beristirahat. Trauma masa lalunya membuat Ji-hyun menjadi sosok yang sangat dingin dan tertutup dalam menyikapi dunia ini. Keesokan harinya, Pak Song marah besar kepada Eun-ho karena ternyata Pak Kang telah memilih mengundurkan diri. Ia menuduh Eun-ho bekerja sama dengan Pak Kang untuk mencuri data perusahaan. Ia menuntut Eun-ho untuk bertanggung jawab dan meyakinkan Pak Kang agar tetap bertahan. Eun-ho mencoba menghubungi Pak Kang, tetapi panggilannya tidak tersambung. Ia menduga Pak Kang bertemu dengan Ji-hyun, sehingga ia memutuskan untuk menemui Ji-hyun secara langsung. Saat itu kebetulan Ji-hyun kembali melakukan kebiasaan cerobohnya, yaitu salah masuk mobil. Kali ini ia masuk ke mobil milik Eun-ho yang tentu saja membuat pertemuan mereka semakin menarik. Eun-ho mengejar Ji-hyun sembari menuduhnya sebagai alasan Pak Kang mundur dari perusahaan. Namun sebelum mereka berbicara lebih jauh, Eun-ho menerima pesan dari Pak Kang yang mengatakan ia sedang berada di bandara untuk pergi ke Tiongkok. Hal ini membuat Ji-hyun bingung karena bukan dia yang menyebabkan Pak Kang pindah ke perusahaan Tiongkok. Namun sebelum ia menjelaskan, Eun-ho sudah bergegas pergi untuk mengejar Pak Kang. Ternyata Pak Kang sebelumnya telah bertemu dengan headhunter lainnya yang meminta dirinya untuk bergabung di perusahaan Tiongkok. Eun-ho segera menuju bandara mencari Pak Kang. Setelah cukup lama, akhirnya ia berhasil menemukannya. Pak Kang menceritakan alasan sebenarnya mengapa ia mengundurkan diri. Itu adalah karena ia dikeluarkan dari proyek tertentu. Ia merasa lebih baik ia meninggalkan perusahaan sepenuhnya, terutama karena ada tawaran dari Tiongkok dengan gaji dan bonus yang jauh lebih besar. Pak Kang menenangkannya bahwa tidak mungkin ia membocorkan data perusahaan kepada perusahaan barunya. Ia benar-benar hanya ingin pindah kerja dari sana. Ia juga memberi pesan supaya Eun-ho tidak begitu mati-matian dalam bekerja, karena di perusahaan swasta jika tenaga kita tidak lagi dibutuhkan, perusahaan akan dengan mudah menyingkirkan dan mengganti kita dengan orang yang baru. Situasi semakin memburuk bagi Eun-ho. Ia difitnah oleh Pak Song yang bekerja sama dengan tim audit dengan tuduhan pembocoran informasi internal. Barang-barang milik Eun-ho bahkan diperiksa oleh tim audit sehingga akhirnya ia dipecat. Hal itu merupakan bentuk pembalasan dari Pak Song supaya Eun-ho merasakan penderitaan yang ia alami di masa lalu.
Di sisi lain, Ji Hyun juga mengalami tekanan yang luar biasa dan kesulitan menangani semua pekerjaannya. Ia terus-menerus meminta bantuan dari Mia untuk berbagai hal, karena Mia sampai saat ini belum berhasil menemukan sekretaris baru untuk Ji Hyun. Mia merasa kesal karena Ji Hyun tidak memberinya ruang untuk bisa fokus pada pekerjaannya sendiri. Selain itu, bukan kesalahannya juga Ji Hyun tidak memiliki sekretaris, tapi memang karakter bos killer yang ada pada diri Ji Hyun membuat beberapa sekretaris yang direkrut tidak pernah ada yang betah. Suatu malam, Mia tak kuat membereskan semua lembaran pekerjaan milik Ji Hyun yang selalu berantakan dan memutuskan untuk pulang. Tak lama setelah itu, ia berpapasan dengan Ji Hyun yang baru pulang menemui klien, tiba-tiba pingsan di sana. Mia segera membawanya ke rumah sakit. Jung Hoon datang ke sana karena sangat khawatir. Dokter mengatakan Ji Hyun pingsan karena terlalu memaksakan diri dalam bekerja dan hal itu buruk bagi fisik maupun mental. Tidak aneh jika Ji Hyun akan sering lupa nama orang atau hal-hal lain di luar pekerjaan, termasuk sering salah masuk ke mobil orang lain. Keesokan harinya, Mia mencoba mencari cara untuk mengurangi beban Ji Hyun. Namun bukan senang, Ji Hyun justru kaget ketika mengetahui Mia telah merekrut Eun Ho untuk menjadi sekretaris barunya. 유은호입니다. Dokter mengatakan bahwa Byul sudah tidak perlu lagi datang untuk konsultasi. Meskipun kondisinya belum sepenuhnya pulih, namun sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan sebelumnya. Hal ini tentu tidak lepas dari peran Eun Ho sebagai ayah yang memberikan perhatian luar biasa kepada Byul. Perubahan ini terlihat dari gambar-gambar yang dibuat oleh Byul. Gambar Byul yang awalnya hanya berupa hitam putih yang menggambarkan kesedihan dan kesepian, kini penuh warna dengan tulisan bahwa ia mencintai ayahnya. Setelah konsultasi, Eun Ho membawa Byul ke toko buku milik temannya bernama Kang Suk. Byul mengundang Kang Suk untuk makan di rumahnya sebagai bentuk perayaan karena ia telah selesai dari konsultasinya. Kang Suk kemudian mengajak pacarnya untuk datang ke rumah Eun Ho yang tiada lain pacarnya adalah Mia. Tak lupa ia menceritakan kepada Mia bahwa Eun Ho sudah dipecat usai difitnah telah membocorkan informasi intern perusahaan dan ia meminta bantuan kepada Mia untuk memberikan peluang pekerjaan jika tersedia. Ketika Mia pertama kali masuk ke rumah Eun Ho, Mia melihat sendiri betapa rapi, detail, dan rajin Eun Ho dalam segala hal. Ia menata seisi rumah dengan sangat baik, tanpa melewatkan hal-hal kecil. Bahkan semua kegiatan sudah terjadwal. Semua sifat ini sangat cocok untuk menjadi sekretaris Ji Hyun, seorang pemimpin perusahaan yang cukup ceroboh dalam berbagai hal. Oleh karena itu, Mia menawarkan pekerjaan itu kepada Eun Ho sebagai sekretaris Ji Hyun dengan gaji lebih besar dari pekerjaan sebelumnya. Namun ternyata ada dua kendala. Eun Ho merasa ragu karena hubungannya dengan Ji Hyun kurang baik setelah terlibat konflik sebelumnya. Selain itu, Ji Hyun sendiri menolak perekrutan itu karena tidak diberitahu sebelumnya oleh Mia. Meski demikian, Mia meyakinkan Ji Hyun bahwa Eun Ho adalah orang yang paling sesuai dengan yang mereka cari. Akhirnya, meskipun enggan, Ji Hyun menerima Eun Ho sebagai sekretarisnya. Sementara itu, Ji Hyun bertemu klien penting yang meminta bantuan perusahaannya untuk mencari kandidat pemimpin proyek pembangunan. Proyek ini sangat besar dan tidak boleh gagal karena gedung yang dibangun adalah gedung impian CEO mereka sehingga dibutuhkan orang yang benar-benar kompeten untuk mengemban tanggung jawab tersebut. Ji Hyun segera bergerak cepat setelah mendapatkan permintaan dari kliennya. Ia memerintahkan semua rekan kerjanya untuk menyiapkan segala kebutuhan proyek tersebut. Namun di tengah kesendiriannya ia dihampiri oleh Kim Hae Jin yang merupakan senior di tempat kerja lamanya. Ji Hyun tahu bahwa Hae Jin sering mencuri kandidat yang menjadi tanggung jawabnya. Bahkan di sini terungkap bahwa Hae Jin lah yang sudah memujuk Pak Kang untuk bergabung ke perusahaan Tiongkok. Hae Jin bahkan dengan terang-terangan menyatakan kebenciannya kepada Ji Hyun dan menegaskan bahwa ia tak akan membiarkan Ji Hyun melangkahi karirnya. Ia mengutus sekretarisnya untuk memantau pergerakan Ji Hyun dan terus mencoba merebut kandidat terbaik yang seharusnya menjadi milik perusahaan Ji Hyun. Keesokan harinya ketika Ji Hyun tiba di kantor, Eun Ho menyapanya seperti biasa. Namun Ji Hyun tetap bersikap dingin seolah tidak mengakui keberadaan Eun Ho. Sikap ini membuat Mia yang memperhatikan merasa kesal. Meski demikian, Mia tetap memberi semangat kepada Eun Ho dan mengingatkannya untuk mempersiapkan segala hal termasuk menghafal nama-nama klien juga memastikan tidak ada detail yang terlewat. Eun Ho pun mulai bekerja keras sepanjang malam. Ia membersihkan dan merapikan ruang kerja Ji Hyun, menyusun jadwal dengan rapi
diri serta memastikan semua dokumen penting siap digunakan. Namun ketika pagi hari tiba, usaha Anho sama sekali tidak diapresiasi oleh Ji-hyun. Bahkan saat Anho bersusah payah membelikan kopi untuknya, Ji-hyun melepeh dan membuang kopi itu karena tidak sesuai dengan seleranya. Walaupun diperlakukan seperti itu, Anho tidak patah semangat. Ia tetap bekerja dengan maksimal dan berusaha mendapatkan kepercayaan Ji-hyun. Semua rekan kerja di kantor sebenarnya menyukai Anho, kecuali Ji-hyun. Meski demikian, Ji-hyun sebenarnya tidak menutup mata. Ia tahu kalau Anho memang cekatan. Di sisi lain, tetangga Anho yaitu Suyeon merupakan seorang penulis yang bercita-cita membuat bukunya terkenal. Suatu hari Anho melihat Suyeon sedang memindahkan buku-buku karyanya ke rak paling depan secara diam-diam. Anho menegurnya, mengapa ia harus malu dengan karya yang sudah ia buat, padahal anak Anho sangat menyukai buku karya Suyeon itu. Anho merekomendasikan salah satu buku Suyeon kepada seorang anak kecil di sana yang membuat Suyeon terkagum-kagum dan merasa motivasinya menjadi seorang penulis kembali naik. Setelah mendengar ucapan Anho, ia juga balik menyemangati Anho untuk terus berjuang supaya kerja kerasnya ternotis oleh bos barunya. Keesokan harinya, Ji-hyun tetap meminta Mia untuk menyiapkan kopi untuknya. Namun Mia dengan tegas menolak dan mengingatkan Ji-hyun bahwa sekarang ia memiliki sekretaris. Ketika Ji-hyun mencari file penting di ruang arsip, Anho dengan sigap membantunya. Profesionalisme Anho membuat Ji-hyun tidak bisa mengabaikan betapa cekatannya sekretaris barunya itu. Anho pun memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta maaf kepada Ji-hyun atas sikapnya di masa lalu. Ia mengakui bahwa ketika pertama kali mereka bertemu, ia pernah meremehkan pekerjaan Ji-hyun sebagai seorang headhunter. Ia memohon supaya Ji-hyun mereview ulang CV miliknya dengan harapan Ji-hyun bisa menilai kecakapannya menjadi seorang sekretaris. Setelah direview ulang, Ji-hyun baru menyadari bahwa Anho merupakan ayah tunggal yang membesarkan anaknya seorang diri. Hari demi hari berlalu, ekspresi datar Ji-hyun masih belum berubah meskipun Anho menyapanya. Namun sedikit demi sedikit ada perubahan. Ji-hyun mulai menerima bantuan dari Anho, bahkan kopi yang diberikan Anho kali ini sesuai dengan selera Ji-hyun, sehingga tidak lagi ia buang. Ji-hyun memberikan senyuman tipis sebagai bentuk apresiasi. Mulai saat itu Anho semakin bersemangat menunjukkan dedikasinya. Ia sedikit demi sedikit mempelajari Ji-hyun yang sering kejedot mejanya sendiri saat mencari sesuatu, juga memastikan semua dokumen yang dibutuhkan sudah siap tanpa harus diminta. Profesionalisme dan sifat peduli Anho membuat semua orang di kantor terkejut sekaligus bangga saat melihat Ji-hyun mulai mengandalkan dan meminta bantuan dari Anho. Ketika pulang ke rumah, Ji-hyun menyadari bahwa hari itu adalah tanggal 2 April, peringatan meninggalnya sang ayah. Ia teringat bagaimana ayahnya meninggal saat menyelamatkan seseorang yang terjebak dalam kebakaran. Hal ini membawa kesedihan mendalam bagi Ji-hyun, terutama karena ia merasa janji sang ayah untuk selalu bersama adalah kebohongan usai kematiannya. Keesokan harinya, Ji-hyun berjalan ke kantor di tengah bunga-bunga yang berguguran. Kenangan ini mengingatkannya pada sang ayah sehingga membuat ia tak bersemangat sepanjang hari, bahkan sampai tak sempat makan. Mia yang menyadari hal itu merasa khawatir dan meminta bantuan Anho untuk membawa Ji-hyun makan malam. Anho pun membujuk Ji-hyun untuk bisa makan. Dalam percakapan mereka, Ji-hyun menanyakan mengapa Anho meninggalkan puncak karirnya demi menjaga anaknya. Anho menjawab bahwa ia pernah berjanji kepada anaknya untuk selalu ada bersamanya dan janji itu akan selalu ia tepati. Jawaban Anho membuat Ji-hyun semakin emosional. Ia merasa janji itu mengingatkannya pada janji ayahnya yang ia anggap sebagai kebohongan. Akibatnya, Ji-hyun memilih pergi dari restoran tanpa menyentuh makanannya. Anho yang masih khawatir membelikan minuman dan bubur hangat untuk Ji-hyun. Namun tak sengaja Ji-hyun menumpahkan minuman tersebut, menambah kerumitan suasana. Ji-hyun akhirnya marah besar kepada Anho. Ia mengatakan bahwa sekretaris yang ia butuhkan adalah seseorang yang mampu mendengarkan perintahnya dan menjalankan tugas sesuai instruksi, bukan seseorang yang sok perhatian seperti Anho. Mendengar hal itu, Anho hanya bisa meminta maaf dan segera keluar dari ruangan. Tak lama dari itu, Ji-hyun menerima telepon dari klien yang menyampaikan bahwa kerjasama di antara mereka dibatalkan karena pilihan Ji-hyun tiba-tiba membatalkan lamaran kerja tersebut. Ia menyampaikan bahwa tampaknya ada pihak lain yang berusaha mencuri kandidat Ji-hyun dan ia memperingatkan Ji-hyun untuk lebih berhati-hati. Ji-hyun langsung mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Dengan emosi yang membuncah di kepalanya, ia segera pergi menemui Kim Hae-jin di kantornya. Ia memerintahkan Anho untuk tidak mengikutinya.
Sesampainya di sana, kecurigaan itu terbukti benar. Kim Hae-jin mengatakan bahwa ia sengaja mencuri kandidat-kandidat potensial milik Ji-hyun supaya tetap berada di puncak karirnya dan perusahaan Ji-hyun akan tetap berada di bawahnya. Lebih dari itu, ia mengungkit masa lalu mereka saat berada di perusahaan yang sama. Hae-jin menuduh bahwa penyebab kematian CEO mereka dahulu disebabkan oleh Ji-hyun. Tuduhan itu jelas membuat Ji-hyun teringat pada trauma lamanya di mana semua orang menyalahkan dirinya atas hal itu. Trauma dan rasa bersalah yang menghantui membuatnya lemas. Bahkan ketika ia hampir pingsan, tak ada satu orang pun di sana yang peduli ataupun mencoba menolongnya. Beruntung Eun-ho yang memutuskan untuk tetap mengikuti Ji-hyun tiba tepat waktu. Saat melihat Ji-hyun hampir terjatuh, Eun-ho langsung menghampirinya. Untuk pertama kalinya Ji-hyun meminta tolong kepada Eun-ho. Tanpa ragu Eun-ho menolongnya, memastikan Ji-hyun tidak terjatuh dan memapahnya penuh perhatian. 대표님, Kilas balik, di sebuah perusahaan bernama Careerway tempat Ji-hyun dulu bekerja bersama Hae-jin. Perusahaan itu melakukan serangkaian penipuan dan malpraktik. Ji-hyun pun menentang hal ini yang membuatnya dicap sebagai pengkhianat di kantornya dan CEO mereka akhirnya bunuh diri karena sudah menyebabkan kerugian besar bagi klien mereka. Serangkaian masalah yang terjadi membuat Ji-hyun akhirnya disalahkan oleh Hae-jin dan semua karyawan Careerway terutama atas meninggalnya CEO mereka. Kembali ke masa kini, setelah Ji-hyun pingsan, Eun-ho mau membawanya ke rumah sakit, namun Ji-hyun meminta untuk pergi makan saja karena ia merasa lapar. Mereka berdua memesan tteokbokki langganan Ji-hyun. Di sana Ji-hyun memesan tteokbokki level 5 dengan level kepedasan yang paling tinggi. Meski begitu, Eun-ho menerima nasibnya dan makan bersama atasannya itu. Setelah beberapa suapan, Eun-ho mulai kepedasan dan segera mencari minuman dingin di dekatnya. Namun Ji-hyun malah memberikan teh panas untuknya sehingga menyebabkan mulut Eun-ho tambah panas. Ji-hyun tersenyum bahagia melihat penderitaan sekretarisnya itu. Keesokan harinya mereka mendapatkan proyek baru, yaitu mencari kepala koki untuk sebuah hotel. Kandidat yang diinginkan oleh hotel tersebut adalah seorang koki yang sudah terkenal untuk mendompleng usaha perhotelan mereka. Ji-hyun lalu membagi tugas kepada bawahannya sesuai dengan kemampuan mereka. Sementara di tempat lain, Jung-hoon datang ke sekolah TK sembari membawa sekotak kue. TK tersebut adalah tempat putri Eun-ho dan putra Suyeon bersekolah. Saat itu TK belum bubar. Suyeon yang kebetulan berada di sana sedang menunggu anaknya mendekati Jung-hoon sambil memanggilnya bapak berulang kali. Ia memberitahu bahwa jam sekolah belum selesai. Suyeon mengira bahwa Jung-hoon adalah salah satu orang tua murid di sana. Namun Jung-hoon tidak senang dengan panggilan tersebut karena ia belum menikah. Terungkap bahwa Jung-hoon adalah adik ipar dari pemilik TK tersebut. Ia membawa sekotak kue untuk kakak iparnya sebagai perayaan ulang tahunnya. Selanjutnya kita diperkenalkan dengan kandidat koki hotel yang bernama Jong-won. Ia memiliki pengalaman kerja yang mengesankan dengan kualitas bintang 5 dan kemungkinan sangat cocok bagi hotel tersebut. Ji-hyun menanyakan syarat-syarat yang diinginkan oleh Jong-won untuk bisa merekrutnya. Jong-won hanya meminta agar pihak hotel juga mempekerjakan asisten kokinya saat ini, seorang wanita bernama Hae-in. Ia merasa sangat cocok dan tak bisa dipisahkan dari asisten pribadinya itu. Mendengar hal itu, Ji-hyun menyampaikan bahwa ia akan mendiskusikan terlebih dahulu hal tersebut dengan pihak hotel. Setelah itu, Ji-hyun mendatangi toko buku milik Kang Suk. Di sana ia bertemu dengan Byul, putri Eun-ho. Mereka sempat terlibat perdebatan karena Ji-hyun melarang Byul membaca buku yang ia inginkan. Ji-hyun beralasan bahwa Byul belum bisa membaca. Terlihat dari cara Byul memilih buku tersebut. Selain itu, Byul juga belum mampu untuk memahami isi buku itu. Tak lama kemudian, Suyeon datang ke toko buku untuk menjemput Byul. Sebelum meninggalkan toko, Ji-hyun memberikan buku itu kepada Byul, sehingga Byul menanyakan buku itu tentang apa. Suyeon menjelaskan bahwa buku itu memang belum sesuai untuk Byul karena diperuntukkan bagi orang dewasa. Byul pun berlapang hati menerima bahwa ucapan Ji-hyun itu memang benar.
Malam hari, ketika Ji-hyun kembali ke kantornya, ia seperti biasa melempar tasnya ke sofa. Namun ada yang berbeda karena tasnya jatuh di tempat penyimpanan tas, bukan ke lantai. Ia menyadari ada yang berbeda. Ruangan kerjanya tampak berubah total. Semua dokumen tersusun rapi, meja kerja tanpa tumpukan kertas, papan tulis dengan jadwal untuk sebulan penuh. Segala sesuatu di ruangan itu kini tampak terorganisir dengan sangat baik. Ji-hyun segera tahu siapa yang melakukan semua ini. Tentu saja sekretarisnya Eun-ho. Keesokan harinya muncul masalah terkait permintaan Jongwon. Salah satu karyawan Ji-hyun menemukan informasi bahwa Jongwon dan Hae-in memiliki hubungan yang dianggap tidak pantas, dan rumor itu sudah menyebar cukup luas. Mendengar hal itu, Ji-hyun berpendapat bahwa pihak hotel tidak mungkin mempekerjakan mereka secara bersamaan karena khawatir rumor tersebut akan merugikan dan merusak reputasi pihak hotel. Di situ Eun-ho memiliki pandangan yang berbeda, di mana ia menyarankan lebih baik menanyakan secara langsung kepada mereka daripada sekedar mempercayai rumor. Akhirnya mereka pun bertanya kepada Jongwon dan Hae-in secara terpisah. Hae-in membantah rumor tersebut, menegaskan bahwa Jongwon memperlakukan semua kokinya dengan adil tanpa pilih kasih. Begitu pula dengan Jongwon, yang menjawab dengan tegas bahwa rumor tersebut tidak benar adanya. Kemudian Eun-ho menemukan fakta bahwa Jongwon pernah menjalani operasi saraf di tangan kanannya, dan karena operasi itu Jongwon sempat tidak aktif bekerja selama 2 tahun. Keesokan harinya Ji-hyun kembali menemui Jongwon untuk mendiskusikan hal ini. Dalam pertemuan tersebut Jongwon mengakui bahwa memang pernah menjalani operasi saraf pada tangan kanannya. Meskipun operasinya berjalan lancar, sejak beberapa tahun terakhir tangannya kadang tidak berfungsi dengan baik. Itulah alasan tersembunyi mengapa Hae-in selalu membantunya di dapur, sebab hanya Hae-in yang tahu tentang kondisi Jongwon saat ini. Jongwon meminta Ji-hyun untuk merahasiakan masalah ini dari pihak hotel karena ia tidak ingin hal ini menjadi bahan pembicaraan. Setelah kembali ke kantornya, Eun-ho bertanya kepada Ji-hyun tentang keputusan yang akan diambil. Ji-hyun menjawab bahwa ia tidak akan merahasiakan kondisi Jongwon dari pihak hotel. 사실대로 말해야죠. Saat itu, Eun-ho melihat jari Ji-hyun terluka karena goresan kertas. Ia segera mengambil plester untuk merawat luka tersebut. Sambil merawat tangan atasannya itu, Eun-ho mengatakan bahwa bukan hanya kandidat yang harus mereka pentingkan, tetapi menjaga diri sendiri juga tidak kalah penting. Mendengar hal itu, Ji-hyun menjawab bahwa ia hampir tidak pernah punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Bagi sebagian orang, menikmati hal kecil yang diremehkan adalah sebuah kemewahan. Kemudian, Eun-ho mengantar Ji-hyun pulang. Saat tiba di depan rumah Ji-hyun, ia melihat Ji-hyun tertidur pulas di dalam mobil. Ia pun memutuskan untuk kembali menghidupkan mobilnya dan berkeliling beberapa kali mengelilingi kawasan itu agar Ji-hyun bisa beristirahat lebih lama. Setelah terbangun, Ji-hyun keluar dari mobilnya. Ia bertanya berapa kali Eun-ho tadi berkeliling, pertanda ia menyadari apa yang dilakukan oleh sekretarisnya itu. Ia hanya tersenyum dan mereka berpisah dengan perasaan hangat. Keesokan harinya, Ji-hyun bertemu dengan perwakilan dari hotel. Ia menjelaskan bahwa rumor tentang Jongwon dan Hae-in tidak benar, tetapi kondisi tangan Jongwon memang bermasalah. Ia menyampaikan bahwa tanpa bantuan Hae-in kemungkinan Jongwon akan kesulitan bekerja di dapur. Setelah itu, Ji-hyun memberitahu Jongwon bahwa pihak hotel telah memutuskan untuk menerima Jongwon sebagai kepala koki, namun mereka hanya menerima Jongwon tanpa Hae-in karena pihak hotel tidak ingin rumor apapun mencemari reputasi mereka. Jongwon mengiyakan, namun tentu ia meminta asisten koki yang baru dari pihak hotel. Ia kemudian memberitahu Hae-in dan menyampaikan bahwa Hae-in juga harus mulai mandiri tanpa dirinya. Mendengar hal itu, Hae-in merasa tidak terima karena sebelumnya Jongwon berjanji akan membawa Hae-in kemanapun ia bekerja. Jongwon mengatakan bahwa selama ini ia sudah mengajari Hae-in dengan baik dan sekarang sudah waktunya Hae-in berdiri di atas kakinya sendiri. Hae-in bergegas menyusul Eun-ho yang saat itu hendak pulang bersama Ji-hyun. Hae-in mengatakan bahwa ia merasa tidak percaya diri jika bekerja sendirian tanpa ada Jongwon di sisinya. Eun-ho menanggapi dengan tegas, kalau kamu tidak percaya diri, kamu tidak akan bisa menikmati bekerja dengan siapapun. Ia menambahkan bahwa Hae-in adalah seorang koki yang hebat dan memintanya berhenti bergantung pada orang lain, serta mulai percaya pada kemampuannya sendiri. Mendengar nasihat tersebut dari dalam mobil, Ji-hyun tersenyum, merasa terkesan dengan cara Eun-ho memberikan semangat kepada Hae-in.
Keesokan harinya di toko buku, Byul menunggu kedatangan Ji-hyun. Untungnya Ji-hyun akhirnya datang ke toko buku tersebut. Byul langsung menghampiri Ji-hyun dengan penuh semangat memberitahunya bahwa sekarang ia sudah bisa membaca. Byul dengan penuh semangat membacakan sebuah buku cerita untuk Ji-hyun. Setelah itu ia meminta Ji-hyun untuk duduk bersamanya dan dengan penuh bangga atas kemampuan barunya, ia membacakan seluruh kalimat di buku cerita tersebut. Di hari lain, Hae-in bertemu dengan Ji-hyun dan Eun-ho. Ji-hyun membantu Hae-in menemukan jalur karir yang sesuai untuknya. Meskipun Hae-in masih merasa tidak percaya diri, namun Ji-hyun menyadarkannya bahwa di dunia ini ada perusahaan yang mencari orang terkenal seperti Jong-won, namun ada juga perusahaan yang membutuhkan pekerja yang berkontribusi di balik layar seperti Hae-in. Itu semua karena kemampuan setiap orang berbeda. Ji-hyun berhasil menemukan sebuah pekerjaan yang sesuai untuk Hae-in, dan ini adalah kesempatan baik supaya Hae-in bisa mandiri dan tidak bergantung lagi pada Jong-won. Ketika Ji-hyun dan Eun-ho berjalan kembali ke kantor, Eun-ho mengungkapkan rasa kagumnya kepada Ji-hyun karena mau membantu Hae-in menemukan jalur karirnya. Saat percakapan berlangsung, hujan tiba-tiba turun. Dengan sigap, Eun-ho mengeluarkan payung dari dalam tasnya. Payung itu berwarna merah muda dengan gambar kartun yang lucu. Melihat payung tersebut, Ji-hyun tertawa kecil. Ia merasa geli. Namun Eun-ho dengan santai berkata, yang penting ia punya payung supaya mereka tidak kehujanan. Mereka berdua pun tertawa bersama sambil berjalan nyaman di bawah hujan. Malam harinya di kafe, Mia menanyakan kepada Eun-ho tentang pertemuan Ji-hyun dan Hae-jin tempo hari. Ia juga menjelaskan latar belakang hubungan antara mereka. Mengingat Eun-ho sebagai sekretaris Ji-hyun, ia perlu memahami situasi tersebut. Mia menceritakan bahwa dulu Hae-jin adalah mentor Ji-hyun di Careerway dan Ji-hyun sangat menghormatinya. Namun Careerway pernah ditipu oleh sebuah perusahaan investasi bodong dan Ji-hyun menerima informasi kalau tempat kerjanya terlibat dalam kasus itu. Ji-hyun kemudian meminta penyelidikan, tetapi direkturnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan meninggalkan surat wasiat agar situasi tidak semakin buruk. Kasus itu akhirnya ditutup dan Careerway lolos dari tuntutan hukum. Setelah kejadian itu, Hae-jin mengambil alih posisi direktur Careerway, sementara Ji-hyun didepak dari perusahaan meskipun situasi tersebut bukan salah Ji-hyun. Itulah alasan mengapa mereka sekarang menjadi rival yang sama kuatnya. Suatu malam, Suyeon dan ibunya mengunjungi rumah Abu. Di sana terungkap bahwa Suyeon bukanlah seorang ibu tunggal. Selama ini Suyeon merawat keponakannya karena kakak laki-laki Suyeon dan istrinya telah meninggal. Ia tak pernah keberatan merawat keponakannya juga dipanggil mama, meskipun orang-orang akan berpikir bahwa dirinya seorang janda. Sementara di tempat lain, Ji-hyun makan malam bersama dengan ayah Jung-hoon. Dari percakapan mereka, terungkap bahwa ayah Jung-hoon adalah orang yang telah berinvestasi besar di PeopleZ, perusahaan milik Ji-hyun. Ia merasa bahwa Jung-hoon sekarang sudah tumbuh semakin dewasa menjadi pria matang. Ia menanyakan kapan Ji-hyun dan Jung-hoon akan memulai hubungan mereka. Tepat di hari itu, para karyawan PeopleZ mengadakan pesta penyambutan bergabungnya Eun-ho ke perusahaan yang baru sempat diadakan. Semua yang hadir merasa senang melihat tim mereka begitu kompak, yang membuat suasana kerja menjadi lebih menyenangkan. Sementara itu, Ji-hyun tidak datang ke sana karena sudah menjadi rahasia umum ia tidak pernah datang ke party penyambutan siapapun. Beberapa saat kemudian, Eun-ho keluar untuk menelpon Suyeon. Ia merasa tidak enak karena menitipkan Byul kepada Suyeon hingga larut malam karena menghadiri acara tersebut. Namun Suyeon tidak masalah dengan hal itu dan hanya meminta Eun-ho untuk tidak terlalu banyak minum. Setelah mengatakan itu, wajah Suyeon tampak memerah. Menyadari ucapannya sudah mengarah seperti memberikan perhatian layaknya seorang kekasih. Setelah telepon selesai, Eun-ho melihat truk pemadam kebakaran dan ambulan melintas di depannya. Pemandangan itu memicu trauma lama Eun-ho terkait kebakaran yang terjadi ketika ia masih remaja. Kenangan di dalam benaknya itu membuatnya terguncang. Ji-hyun tiba-tiba menyadarkan Eun-ho dari lamunannya. Rupanya ia berubah pikiran dan memutuskan datang ke pesta penyambutan tersebut. Sementara di waktu bersamaan, Jung-hoon justru pergi ke kantor dengan membawa makanan. Ia tahu betul Ji-hyun tidak akan hadir ke partian, sehingga mengira bisa menghabiskan malam bersama Ji-hyun di sana. Tapi sayangnya ia salah. Ji-hyun tidak ada di tempat itu sehingga apa yang ia usahakan berbuah sia-sia.
Kembali ke pesta, para karyawan People Z secara bergantian memberikan minuman kepada Ji-hyun karena jarang sekali dia hadir di acara kantor seperti ini. Ji-hyun merasa kewalahan hingga di tegukan terakhir Eun-ho mengambil minuman yang diberikan kepada Ji-hyun karena khawatir bosnya itu akan terkapar di sana. Setelah pesta berakhir, Ji-hyun pulang dalam keadaan teler, terombang-ambing di jalanan sendirian. Di sisi lain, Eun-ho yang kebingungan mencari Ji-hyun bertanya kepada Mia. Mia menjelaskan bahwa saat mabuk, Ji-hyun biasanya kembali ke kantornya. Ia meminta Eun-ho untuk tidak khawatir karena memang itu sudah menjadi kebiasaannya. Eun-ho kemudian memastikan perkataan Mia dan benar saja ia menemukan Ji-hyun sudah terbaring tidur di sofa ruang kerjanya. Eun-ho menutup jendela ruang kerja Ji-hyun, menyelimutinya, lalu duduk di sofa yang sama sambil menunggu. Ketika Ji-hyun terbangun, ia melihat Eun-ho tidur di sofa. Masih dalam keadaan sedikit mabuk, Ji-hyun mendekati Eun-ho, menyentuh hidung dan bibirnya. Eun-ho pun terbangun. Ji-hyun mengatakan bahwa Eun-ho terlihat sangat tampan. Mereka berdua saling bertatapan dalam diam, menciptakan momen yang begitu intim. Pada saat itu, Eun-ho juga terbangun. Ia diam saja saat Ji-hyun mulai mendekatinya. Namun Ji-hyun kembali terhanyut di dalam tidurnya dan jatuh ke pelukan Eun-ho. Pagi harinya, Ji-hyun pun bangun di dalam kantornya dan kepalanya terasa sakit. Ia teringat bagaimana dirinya mendekati Eun-ho dan hendak menciumnya. Ia tidak percaya jika ia melakukan hal tersebut kepada sekretarisnya sendiri. Namun ia masih menyangkal dan berharap itu hanyalah mimpi. Ia sempat bertanya kepada Mia, apakah semua karyawan termasuk Eun-ho tadi malam pulang langsung ke rumah. Mia dengan yakin menjawab iya. Jadi Ji-hyun pikir Eun-ho juga pulang ke rumah. Sementara itu di kantor, perhatiannya mulai tidak bisa lepas dari Eun-ho. Karena penasaran, Ji-hyun lalu bertanya, apakah tadi malam Eun-ho mampir ke kantor? Namun Eun-ho berbohong dan berkata tidak. Ji-hyun sempat lega, meskipun ingatan sekilas itu terus mengganggunya. Ia lalu teralihkan dengan stiker ponsel Eun-ho. Seingatnya, sewaktu dulu menyinarinya di Bukit Biksu, ada stiker Pokemon di sana. Namun sekarang stiker itu sudah tidak ada. Singkat cerita, saat sedang rapat tiba-tiba pulpen Ji-hyun terjatuh di depan Eun-ho. Mereka berdua refleks mengambil pulpen tersebut bersamaan dan kembali bertatapan. Ji-hyun pun langsung berdiri dan menutup bibirnya yang membuat semua orang yang ada di sana kebingungan. Ji-hyun terpaksa berbohong jika barusan ada serangga. Keresahannya itu membuatnya kemudian pergi ke toko buku untuk membaca buku tentang mimpi. Ia masih menyangkal apakah benar ia dan Eun-ho hampir berciuman atau itu hanyalah mimpi. Saat itu, Byul datang dan langsung mendekati Ji-hyun seolah-olah sudah kenal lama. Ji-hyun bertanya, apa yang dibaca Byul? Dia menunjukkan buku es krim, menandakan dia sangat menyukai es krim. Ji-hyun lalu bertanya es krim apa yang disukai Byul. Rupanya Byul dan Ji-hyun menyukai rasa es krim yang sama, yaitu coklat mint. Bahkan dengan antusias, Byul menceritakan jika rasa coklat tidak hanya ada di es krim saja, melainkan ada di makanan yang lainnya. Ia lalu mengajak Ji-hyun untuk pergi ke Toserba untuk hunting makanan coklat mint itu. Ji-hyun bingung kenapa Byul semudah itu dekat dengannya, padahal dia adalah orang asing. Lalu ia bertanya di mana ibunya Byul. Tapi Byul tidak menjawab. Ia hanya minta izin kepada Kang Suk untuk pergi bersama Ji-hyun. Sambil menikmati susu coklat mint, Ji-hyun menasihati Byul jika ia tidak boleh minta sembarangan orang untuk pergi dengannya. Tetapi Byul yang masih 7 tahun itu juga paham jika ia tidak akan pergi dengan sembarang orang. Ia sangat menyukai Ji-hyun, makanya ia merasa dekat dengannya. Suatu hari, Jung-hoon datang ke sebuah perusahaan penerbit yang ingin mempekerjakan seseorang. Di sana Jung-hoon tertarik dengan satu buku yang menurutnya judulnya sangat menarik, yaitu Es Serut Pelangi. Menurut penerbit, buku itu sebenarnya luar biasa, namun kurang peminat sehingga tidak laku. Kebetulan penulisnya sedang membicarakan hal ini. Kemudian di sana Jung-hoon kembali bertemu dengan Suyeon yang pernah memanggilnya bapak-bapak. Pertemuan mereka berdua agak canggung, tapi di sana Suyeon meminta maaf. Jung-hoon lalu mencairkan suasana dan meminta tanda tangan Suyeon. Ia juga menyemangati Suyeon untuk terus menulis lebih banyak karya bagus seperti itu. Di kantor terjadi satu masalah serius, di mana salah satu karyawan bernama Kwang Hee gagal mempertahankan kliennya yang malah jatuh ke tangan Karir Wei lagi. Ternyata Karir Wei mempekerjakan mantan karyawan dari People Z bernama Jong Nam yang pernah dipecat oleh Ji-hyun. Jong Nam berniat untuk membalas dendam kepada Ji-hyun dan juga People Z. Tentu saja orang-orang yang benci dengan Ji-hyun akan dirangkul oleh Hae-jin. Ji-hyun sempat marah karena bisa-bisanya mereka kecolongan 2 kali. Eun-ho mencoba menahan amarah Ji-hyun karena Kwang Hee juga
juga sudah bekerja dengan keras. Mereka bertiga lalu datang ke klien mereka, yaitu CEO Jin, untuk memohon maaf karena kandidat terbaik mereka lepas ke tangan Career Wei. Ji-hyun berjanji akan mencari kandidat yang lebih baik dari sebelumnya. Tugas Kwang Hee adalah mencari seseorang yang berpengalaman dalam bidang originalitas barang mewah. Orang itu harus tahu barang-barang mewah yang dijual asli atau palsu. Klien mereka, yaitu CEO Jin dari perusahaan bernama Deluxe Line, meminta seorang kandidat yang sudah sangat berpengalaman dan sepuh di bidang ini. Bukan hanya kandidat yang baru lulus atau masih muda. Kwang Hee sudah mencari ke sana kemari, tapi ia tidak bisa menemukannya. Eun-ho lalu memberikan saran, alih-alih mencari kandidat yang bersertifikat, bagaimana jika mereka mencari tukang reparasi atau tukang permak barang mewah yang sudah berpengalaman. Ibaratnya, karena sering memperbaiki dan memegang barang-barang mewah, tukang permak secara naluriah mengetahui barang asli atau palsu. Malam itu saat lembur, Ji-hyun melihat stiker ponsel Eun-ho di bawah kursinya. Ia semakin yakin malam itu bukanlah mimpi. Ia benar-benar hampir mencium sekretarisnya. Ji-hyun langsung mengklarifikasi kepada Eun-ho, mengapa Eun-ho diam saja. Tapi di sana Ji-hyun kemudian berkata untuk melupakan semuanya, anggap saja tidak pernah terjadi. Singkat cerita, Eun-ho dan Kwang Hee menemukan tukang permak di pasar loak. Kwang Hee mengikuti para karyawan dari toko barang mewah yang datang ke tempat tukang permak itu bernama Yongso. Di sana mereka berdua melihat cara Yongso memperbaiki barang mewah, terutama dompet, kembali seperti baru lagi. Bahkan ketika Eun-ho dan Kwang Hee mengetes Yongso dengan beberapa potongan bahan, Yongso dengan mudah menebak jenis barang tersebut. Akhirnya mereka bisa menemukan kandidat yang mereka cari. Meski Yongso tidak bersertifikat, tapi pengalamannya sebagai tukang permak barang mewah sudah berjalan selama 37 tahun. Ji-hyun dan Eun-ho kemudian bertemu dengan Yongso dan memintanya untuk bergabung dan bekerja di perusahaan besar untuk menyalurkan bakatnya selama ini. Yongso sebenarnya ragu karena dia hanya lulusan SD, tapi Eun-ho dan Ji-hyun terus berusaha meyakinkannya. Menurut Eun-ho, sayang rasanya tangan istimewa ibu Yongso yang sangat hebat itu tidak diapresiasi. 연락 기다리겠습니다. Suatu hari, TK Byul akan mengadakan tur dan menginap. Byul lalu menggoda ayahnya untuk segera mencari pacar karena malam ini ayahnya akan tidur seorang diri. Setelah mengantar Byul, Eun-ho lalu pergi bekerja. Di kantor, Mia berkata jika akhirnya malam ini Eun-ho bisa senggang karena putrinya sedang tur dan ia tahu dari suaminya. Mia lalu mengajak Eun-ho untuk makan-makan di rumahnya saja. Ia akan mengajak semua karyawan dan menjamunya. Tapi Jung-hoon berkata jika masakan Mia tidak enak. Eun-ho lalu menawarkan diri agar mereka semua mengadakan makan-makan di rumahnya saja. Ia akan memasakkan makanan yang enak dan Mia pun langsung menyetujuinya karena ia tahu masakan Eun-ho luar biasa. Mia lalu mengajak Ji-hyun tapi Ji-hyun langsung menolak. Eun-ho juga mencoba mengajak bosnya itu. Di sana Ji-hyun seolah enggan menolak karena Eun-ho menyuruhnya datang supaya bisa memasakkan makanan untuknya. Awalnya, Ji-hyun berniat untuk tidak datang dan langsung pulang ke rumah karena ia lapar dan di rumahnya tidak ada makanan, maka kemudian akhirnya ia pergi ke rumah Eun-ho. Tapi saat sampai di rumah sekretarisnya itu, di sana sama sekali tidak ada orang. Rupanya malam itu acara dibatalkan karena kebanyakan karyawan tidak bisa datang dan mereka sudah mengumumkannya di grup WA kantor, tapi Ji-hyun tidak ada di dalamnya. Karena malu, Ji-hyun pun berniat pulang saja dan memarahi Mia, tapi ia ditahan oleh Eun-ho yang langsung menyuruh Ji-hyun untuk masuk ke dalam rumahnya dan mengajaknya untuk makan malam. Sementara itu di rumah Suyeon, ibunya menyuruh Suyeon untuk menghubungi Eun-ho dan mengajaknya makan bersama, ketimbang Suyeon menunggu Eun-ho menghubunginya duluan. Jika Suyeon tidak bertindak duluan, bisa saja Eun-ho sedang memasakkan makan malam untuk wanita lain. Pikiran ibu Suyeon benar adanya. Saat ini Eun-ho sedang memasakkan makan malam untuk Ji-hyun. Makanan rumahan lengkap menghiasi meja makan. Ji-hyun begitu antusias dan langsung mencoba masakan Eun-ho yang benar-benar enak itu. Eun-ho senang bosnya bisa menikmati masakannya. Saat itu tiba-tiba Byul menghubungi ayahnya. Eun-ho lalu meninggalkan Ji-hyun sebentar dan sambil menunggu Eun-ho, Ji-hyun melihat foto-foto anak Eun-ho sewaktu masih bayi. Saat menunggu, tiba-tiba Ji-hyun tertidur di sofa. Kemudian Eun-ho menyelimuti Ji-hyun dan mematikan lampu ruang tamu agar Ji-hyun bisa tidur dengan nyaman. Sementara itu dirinya berniat untuk masuk ke dalam kamar, tapi tiba-tiba Ji-hyun mengalami mimpi buruk. Ia berkata untuk jangan pergi, sehingga Eun-ho langsung menggenggam tangan Ji-hyun dan tidur di sampingnya.
Singkatnya, pagi pun menjelang. Ji-hyun terbangun dan sadar ini bukan rumahnya. Ia pun langsung berdiri dan tidak sengaja menginjak tangan An-ho. Mereka berdua sadar bahwa mereka sudah terlambat dan sebentar lagi putri An-ho sampai ke rumah. Ji-hyun dan An-ho bergegas keluar rumah, tapi saat sampai di lift, mereka malah bertemu dengan Byul, Suyeon, dan juga putranya. Saat itu Ji-hyun pun melihat Byul. Beruntung ia langsung menutupi wajahnya dan bergegas pergi. Byul hanya sempat melihat siluet Ji-hyun saja, sehingga tampaknya ia tidak sadar bahwa Ji-hyun adalah wanita yang sering ia jumpai di toko buku. Sementara itu, ketika masuk ke rumah An-ho, Suyeon menyadari tadi malam ada seseorang di rumah An-ho karena terlihat dari 2 mangkuk makanan yang baru saja dicuci. An-ho dan Ji-hyun bertemu lagi di lift kantor saat mereka hendak masuk bekerja. Di sana Ji-hyun heran mengapa An-ho memaksanya untuk pergi dari rumahnya padahal mereka tidak melakukan apapun. Tapi An-ho bersikeras berkata, justru Ji-hyun lah yang kabur dari tempatnya. Sementara itu, di tempat kerja Yongso, putrinya meminta ia untuk berhenti bekerja menjadi tukang permak. Ia merasa kasihan melihat ibunya di masa tua tetap bekerja di toko kecil ini, dan bayarannya juga kecil. Sontak Yongso melihat jemarinya. Apakah perkataan An-ho benar? Jika tidak adil tangannya yang sudah bekerja sekeras ini hanya bekerja di tempat ini. Maka dari itu, Yongso datang ke People Z dan ia berkata, jika ia bersedia untuk bergabung. Singkatnya, Ji-hyun datang ke kantor CEO Jin dan memperlihatkan resume Yongso. CEO Jin agak kesal karena tim Ji-hyun memberikan kandidat yang sudah tua dan juga tidak bersertifikat. Namun Ji-hyun menyuruhnya untuk menguji Yongso terlebih dahulu. Ia yakin kandidatnya itu sangat berpengalaman. Tiba-tiba saat itu sebuah artikel telah dirilis jika tas mewah yang dijual CEO Jin ternyata palsu. Perusahaan CEO Jin yaitu Deluxe Line memang dikenal menjual barang-barang mewah bekas, tapi mereka yakin semua barang mereka adalah asli. Pada kesempatan itu Ji-hyun menyuruh CEO Jin mengetes Yongso untuk mengecek tas tersebut. Yongso lalu mengerjakan tugasnya. Ia melihat, meraba, dan mengecek celah demi celah tas tersebut dengan teliti. Dan hasilnya, tas itu adalah asli. Sepertinya ada orang yang berniat menjatuhkan perusahaan Deluxe Line. Namun sayang, CEO Jin belum bisa mempercayai perkataan Yongso dan mengambil resiko. Keesokan harinya di TK, putra Suyeon yang bernama Sojun mendorong teman sekelasnya. Neneknya pun dipanggil ke sekolah untuk meluruskan masalah ini. Rupanya Byul dan juga Sojun sering diejek temannya karena tidak mempunyai keluarga yang lengkap. Saat nenek Sojun mencoba berbicara dengan cucunya, Byul memilih untuk pergi ke toko buku. Di sana ia bertemu dengan Ji-hyun dan mereka sama-sama melihat anak kucing yang ditinggal ibunya sendirian sama seperti Byul. Ji-hyun pun menghibur jika sewaktu kecil ibunya juga meninggal dan dia tinggal dengan ayahnya saja. Byul lalu bertanya, apa anak-anak yang lain tidak mengejek Ji-hyun? Ji-hyun tentu saja bilang ia tidak akan bermain dengan anak rendahan seperti mereka. Lalu tiba-tiba anak kucing itu berlari ke jalan dan Byul mengejarnya sehingga tiba-tiba Byul mengalami kecelakaan. An-ho yang mendengar kabar ini langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Untungnya Byul tidak kenapa-kenapa, hanya luka ringan di kakinya saja. Tidak lupa ia juga meminta maaf kepada ayahnya karena tidak menjaga dirinya dengan baik dan membuat ayahnya khawatir. Byul lalu memperkenalkan Ji-hyun jika Ji-hyun adalah wanita yang sering ia temui di toko buku dan ia sangat menyukainya karena Ji-hyun keren baginya. An-ho pun berterima kasih kepada Ji-hyun. Ia tidak menyangka bosnya adalah orang yang sering diceritakan oleh putrinya. Saat menjaga putrinya, An-ho menyadari jika Byul ternyata menderita di sekolah akibat ejekan teman-temannya. Saat itu, Ji-hyun kembali datang dan membawakan An-ho bubur. Ia juga berusaha menghibur An-ho jika Byul akan baik-baik saja. Saat hendak pulang, Suyeon datang untuk menjenguk Byul. Ia bertemu dengan Ji-hyun dan di sana Suyeon mengenalkan dirinya sebagai teman An-ho. 말씀 많이 들었어요. Sementara itu di kantor, kasus Deluxe Line semakin panas karena banyak komentar negatif dari netizen. Lalu belum lagi tiba-tiba para influencer barang mewah ramai-ramai berkata jika Deluxe Line benar menjual tas palsu. Mereka juga mengejek Deluxe Line telah mempekerjakan seorang tukang permak biasa. An-ho dan Ji-hyun lalu datang ke toko Yongso untuk melihat kondisinya. Yongso berkata jika ia tidak akan mengambil pekerjaan itu, lebih baik ia berhenti saja karena tidak ada orang yang percaya kepadanya. Namun di situ putrinya mengatakan bahwa ia percaya kepada ibunya. Jika ibunya berkata asli, maka benar tas itu pasti asli.
Malam itu, CEO Jin menunggu hasil penilaian resmi brand tas tersebut. Ternyata hasilnya tas yang dijual oleh perusahaan Deluxe Line adalah barang asli. CEO Jin langsung berterima kasih kepada Yongso. Ia percaya kepada Yongso dan kemudian mengeluarkan berita sanggahan kepada media. Rupanya selama ini karir Wei yang sudah membuat kegaduhan tersebut. Jongnam yang membuat berita palsu untuk menghalangi People Z. Hejin pun langsung ditegur habis-habisan oleh investornya yang tiada lain adalah ayah Jung-hoon. Ia kesal karena hal sekecil ini saja Hejin selalu lapor kepadanya, dan juga menurutnya Hejin belum bisa menunjukkan apapun yang bisa membuatnya percaya kepada Hejin. Untuk rasa terima kasihnya, Yongso memberikan hadiah untuk Jihyun dan juga Eunho. Jihyun mendapatkan card holder, sementara Eunho ia mendapatkan tiket pertunjukan yang diselenggarakan oleh putri Yongso. Kebetulan ada 2 tiket, sehingga Eunho langsung mengajak Jihyun untuk pergi bersamanya. Ketika hendak pulang, lagi-lagi Jihyun salah mobil. Eunho memberikan saran bagaimana jika mobil mereka diberi stiker sebagai tanda atau tulisan nama Jihyun di mobil tersebut. Jihyun tentu saja tidak mau, meski Eunho hanya mencoba bercanda saja. Tingkah mereka berdua lalu dilihat oleh Jung-hoon. Ia jelas cemburu, tapi sambil bergurau ia berkata, jika Eunho ingin tahu lebih banyak tentang Jihyun, Eunho bisa bertanya kepadanya. Saat itu Jung-hoon merangkul Jihyun, meski akhirnya ditepis oleh Jihyun. Di sana Jung-hoon lalu bertanya kepada Jihyun, apa arti Eunho bagi Jihyun? Jihyun tidak menjawab, karena menurutnya pertanyaan itu sangatlah aneh. Malam harinya, Jihyun tidak bisa tidur. Ia mencoba menghubungi Eunho dan bertanya merek sofa apa yang dipakai Eunho di rumahnya. Karena entah mengapa saat ia tidur di rumah Eunho, ia tidur dengan nyenyak. Alih-alih merek sofa, Eunho menyarankan supaya Jihyun meminum susu hangat saja. Tapi sayang di rumah Jihyun tidak memiliki susu hangat. Malam itu Jihyun dan Eunho tidak bisa tidur. Mereka berdua saling memikirkan satu sama lain. Pagi harinya, Jihyun tampil berbeda. Ia terlihat cantik. Bahkan Mia dan Jung-hoon menyadari hal itu. Ada yang berbeda dari penampilan Jihyun. Rupanya malam itu, ia dan Eunho memutuskan untuk datang ke pertunjukan yang diselenggarakan oleh anak Yongso. Setelah selesai bekerja, Jihyun bergegas pergi ke lokasi pertunjukan dan menunggu kedatangan Eunho. Meski agak terlambat, Eunho akhirnya datang. Ia terlihat sangat tampan hingga membuat Jihyun benar-benar terpesona. Cerita berlanjut, Jihyun dan Eunho menonton pertunjukan bersama. Saat itu Jihyun tidak bisa menatap Eunho dan selalu memandanginya diam-diam. Bahkan rasanya ia ingin memegang tangan sekretarisnya itu. Eunho pun demikian. Ia sadar mungkin saat ini Jihyun merasa tidak nyaman berada di dekatnya, tapi matanya juga tidak bisa memandangi Jihyun secara langsung. Setelah acara selesai, Eunho mengajak Jihyun untuk makan malam. Mereka pun berjalan kaki menuju restoran sembari mengobrol. Eunho menyarankan kepada bosnya itu untuk tidak membicarakan pekerjaan karena otak Jihyun harus beristirahat. Dan juga Eunho berkata jika putrinya menitip salam kepadanya. Menurut Byul, Jihyun begitu keren. Pada saat itu, tiba-tiba ada seorang pria meminta bantuan kepada Eunho untuk memotret dirinya dan keluarganya. Setelah selesai, mereka juga ingin membalas budi dengan memotret Eunho dan juga Jihyun. Mereka kira Eunho dan Jihyun adalah sepasang kekasih. Meski pengambilan foto itu kurang bagus, tapi foto itu tersimpan di ponsel Jihyun dan Eunho sebagai kenang-kenangan. Dan Jihyun begitu bahagia melihat foto tersebut. Suatu hari, investor terbesar People Z yaitu Oh Choo-yong memanggil Jihyun ke kantornya untuk membicarakan soal perekrutan di National Investment Corporation, unit kerja Kementerian Ekonomi dan Keuangan yang sebentar lagi akan diadakan. Choo-yong menunjuk satu orang kandidat dan meminta Jihyun untuk memilih orang itu, tapi di sana Jihyun menolak. Ia tidak bisa membantu dalam hal seperti ini karena akan merusak citra perusahaannya. Ia akan membangun People Z dengan caranya sendiri dan tidak menerima orang titipan walaupun dari para investornya. Oh Choo-yong agak terkejut dengan keputusan Jihyun, namun ia menghargai pendirian Jihyun sebagai CEO People Z. Usai Jihyun pergi, Hejin datang menawarkan bantuan kepada Oh Choo-yong. Namun tentu saja dengan syarat, ia ingin Oh Choo-yong selaku investor terbesar People Z membantunya untuk mengakuisisi People Z supaya jatuh ke tangannya.
Karena belakangan ini kehadiran Eunho membuat Ji-hyun menjadi tidak fokus bekerja, Ji-hyun lalu meminta kepada Mia untuk dicarikan sekretaris yang baru. Mia mengira Ji-hyun dan Eunho kembali bertengkar, sehingga ia bertanya secara langsung kepada Eunho apa yang sedang terjadi. Kenapa Ji-hyun sampai ingin mencari sekretaris yang baru? Eunho yang bingung langsung menanyakan hal ini kepada Ji-hyun. Apakah dia melakukan kesalahan sehingga bosnya ingin mencari sekretaris untuk menggantikannya? Ji-hyun lalu meminta maaf. Ini semua bukan salah Eunho, tapi masalah ini ada pada dirinya sendiri. Ia lalu mengungkapkan bahwa sebenarnya ia menyukai Eunho. Keberadaan Eunho membuatnya menjadi tidak fokus bekerja, dan ia berpikir mungkin lebih baik untuk sementara ini mereka berdua menjaga jarak sampai ia bisa berdamai dengan perasaannya. 좋아요. Usai percakapan itu, Ji-hyun benar-benar menghindari Eunho. Ia tidak mau satu lift lagi dengan Eunho. Ia tidak mau makan siang dengan Eunho. Bahkan saat Eunho membalikan makan siang untuk Ji-hyun, ia tetap tidak mau menyentuh makanan itu. Saat bertemu klien pun, Ji-hyun memilih pergi sendiri atau pergi bersama Jung-hoon. Jung-hoon menyadari ada yang tidak beres di antara Ji-hyun dan Eunho. Ia tahu Ji-hyun sepertinya menyukai Eunho. Untuk itu, ia pun mengajak Ji-hyun makan siang bersama. Dan lagi-lagi, Ji-hyun tidak fokus. Di dalam pikirannya hanya ada Eunho, sehingga Jung-hoon lalu menyuruh Ji-hyun untuk fokus kepada dirinya saja. Ia muda, tampan, dan juga kaya. Ji-hyun berkata bahwa ia ingin bekerja bersama Jung-hoon dalam waktu yang lama. Ia tidak mau menjadi canggung. Itu menandakan bahwa Ji-hyun menolaknya secara halus karena ia tidak menyukai Jung-hoon. Setelah itu, Jung-hoon datang ke TK dan bertemu lagi dengan Soo-yeon. Ia bercerita jika ia baru saja ditolak, padahal ia belum mengungkapkan perasaannya. Melihat Jung-hoon sepertinya butuh hiburan, Soo-yeon lalu mengajak minum bersama. Dari sana, Jung-hoon akhirnya tahu Soo-yeon adalah ibu tunggal, dan mereka berdua sama-sama tengah menyukai seseorang, dan cinta mereka bertepuk sebelah tangan. Saat pulang, mereka berdua saling menyemangati, dan tanpa sadar, Soo-yeon malah mengirim pesan kepada Eunho dan mengajaknya untuk nonton bersama. Keesokan harinya, saat Soo-yeon sudah sadar, ia bingung dan sedikit malu atas perbuatannya. Namun Eunho setuju untuk menonton film berdua bersama Soo-yeon di bioskop dekat kantornya. Hari itu, Ji-hyun diantar Eunho untuk bertemu dengan klien. Agar fokus Ji-hyun tidak terganggu, ia meminta Eunho untuk menunggu saja di dalam mobil. Setelah Ji-hyun selesai, ia segera menghampiri mobilnya dan mendapati Eunho tengah tertidur. Karena tadi malam rupanya Eunho menyusun laporan untuk rapat dadakan hari ini. Ji-hyun pun membiarkan Eunho tidur dan ia juga melindungi Eunho dari panas matahari. Setelah 30 menit, Eunho pun terbangun dan langsung meminta maaf. Ji-hyun tidak keberatan karena ini jadwal terakhir mereka berdua bertemu dengan klien. Saat pulang bekerja, Eunho mampir ke toko buku untuk bertemu dengan Kang Suk. Kang Suk curhat jika ia juga ingin memiliki seorang anak. Namun ia ragu apakah ia bisa bertanggung jawab kepada anaknya kelak. Ia meminta masukan kepada Eunho yang berhasil membesarkan Byul dengan baik. Meskipun tidak menyebut nama Ji-hyun, tapi di sana Eunho juga bercerita jika ia tengah menyukai seseorang. Di saat ini ia sering memperhatikannya, namun ia ragu untuk mengutarakan perasaannya mengingat ia adalah duda beranak satu. Menurut Eunho, mungkin ia tidak boleh memiliki perasaan ini karena ia harus fokus merawat Byul. Kang Suk memberikan masukan bahwa Eunho boleh merasakan perasaan apapun. Lagi pula jatuh cinta tidak harus mengabaikan putrinya sendiri. Yang penting Eunho jangan sampai kehilangan orang yang ia sukai dan berakhir menyesalinya. Keesokan harinya, Byul bertemu lagi dengan Ji-hyun di toko buku. Byul lalu berkata, jika malam ini ayahnya akan berkencan dan nonton berdua dengan ibu Sojun di bioskop, sementara mereka akan dijaga oleh nenek Sojun. Mendengar hal itu, hati Ji-hyun semakin tidak karuan. Ia sengaja datang terlambat ke kantor agar tidak bertemu dengan Eunho. Namun rupanya Eunho menunggunya. Ji-hyun menyuruh Eunho untuk pulang saja, tapi Eunho menolak karena ia ingin menunggu Ji-hyun sampai selesai.
Hari itu seperti biasa Ji-hyun lembur. Sesekali ia dan Eun-ho saling memandangi satu sama lain. Perasaan Eun-ho campur aduk. Ia juga tidak bisa membendung perasaannya terhadap Ji-hyun. Namun sayang, dering telepon dari Suyeon menerabas keheningan. Dan Eun-ho akhirnya pulang meninggalkan Ji-hyun sendirian di kantor. Di perjalanan, Eun-ho masih memikirkan Ji-hyun. Ia teringat dengan masukan dari Kang Suk, jangan sampai Eun-ho kehilangan dan berakhir dengan penyesalan. Eun-ho langsung memutar mobilnya dan kembali ke kantor. Sementara pada saat itu, Ji-hyun tidak bisa hanya diam saja. Ia memutuskan untuk menyusul Eun-ho ke bioskop. Jadi saat Eun-ho sampai di kantor, Ji-hyun sudah tidak ada. Tapi beruntung, ia melihat layar komputer Ji-hyun menandakan Ji-hyun pergi ke bioskop juga. Eun-ho langsung menyusul Ji-hyun dan kemudian di sana ia melihat Ji-hyun berada di seberang jalan. Seketika ponsel Eun-ho berdering. Ji-hyun menghubunginya untuk mengatakan, tolong jangan pergi menonton film itu. Eun-ho pun mengatakan bahwa ia memang tidak akan menonton film itu karena sekarang ia sedang melihat bos cantiknya di seberang jalan. Sementara di tempat lain, Suyeon kecewa karena kencannya berujung batal. Ia pun mabuk ditemani Jung-hoon lagi. Jung-hoon berusaha menyemangati Suyeon. Mungkin saja benar bahwa lelaki yang disukai Suyeon ada pekerjaan mendadak di kantornya. Pada kesempatan itu, mereka berdua semakin mengenal satu sama lain. Kakak Jung-hoon sudah meninggal, namun ayahnya tidak pernah peduli akan hal itu. Ia sangat merindukan kakaknya yang kini telah tiada. Sementara Suyeon juga sama. Sojun juga bukan anak kandungnya. Selama ini ia menjaga anak mendiang kakaknya. Sojunlah yang menjadi motivasi terbesar Suyeon untuk membuat sebuah buku. 짠! Saat di kantor, Ji-hyun mempermainkan Eun-ho. Ia tidak mau satu lift dengan Eun-ho. Eun-ho baru ingat, kemarin sebelum pulang Ji-hyun meminta kepadanya agar hubungan mereka dirahasiakan dari rekan-rekan kantor. Karena mereka harus memisahkan antara urusan pribadi dan pekerjaan, dan Eun-ho menyetujuinya. Ji-hyun lalu bekerja seperti biasa. Bahkan ia sempat menegur Eun-ho yang sepertinya ingin bercengkrama dengannya. Ji-hyun jelas tidak bisa menahan tawanya. Kwang Hee bahkan sampai mengira Eun-ho dimarahi oleh Ji-hyun. Ia menegarkan Eun-ho dan yakin kondisi hati Ji-hyun akan segera membaik. Singkat cerita, hari itu Ji-hyun bertemu dengan klien baru, seorang pengacara wanita bernama Jang. Sebuah firma hukum terkenal bernama Mika ingin bekerja sama dengannya, tapi pengacara Jang mengajukan syarat yang lumayan banyak. Ia tidak mau bekerja setelah jam 4 sore, kecuali ada persidangan. Ia ingin kasus yang ditanganinya dikurangi, karena ia ingin pekerjaan dan kehidupan pribadinya seimbang. Karena firma hukum tersebut yang menunjuknya, setidaknya mereka bisa menyetujui syarat tersebut. Ji-hyun lalu menyuruh Eun-ho untuk mencari tahu apa yang membuat pengacara Jang tiba-tiba berubah drastis. Dari yang dulu hidupnya hanya bekerja, tiba-tiba ingin mencari keseimbangan antara hidup dan pekerjaan. Setelah bertemu dengan klien mereka, Ji-hyun lalu mengajak Eun-ho untuk minum kopi di kafe. Ji-hyun langsung menggandeng tangan Eun-ho yang membuat Eun-ho sempat terdiam. Dengan sedikit merajuk, Eun-ho berkata, ini masih jam kantor. Ji-hyun sendiri yang bilang mereka harus memisahkan urusan pribadi dan kantor. Tapi meski berkata seperti itu, tetap saja Eun-ho memegang erat tangan wanita pujaannya. Setibanya di kantor, hubungan diam-diam mereka berdua hampir saja diketahui oleh Mia. Ia memergoki Eun-ho yang selalu memandangi Ji-hyun dan mendengar Ji-hyun mengatai Eun-ho jika ia sangat imut. Ji-hyun dan Eun-ho kembali mengatur janji temu dengan pengacara Jang. Tapi sudah beberapa kali Eun-ho menghubungi pengacara tersebut. Pengacara itu tidak mengangkat teleponnya. Rupanya pengacara Jang juga sibuk menjadi seorang ibu. Ia mengungkapkan bahwa saat ini ia dalam proses perceraian dan sedang perebutan hak asuh anak. Ia diserang oleh suaminya yang selingkuh dengan alibi jika dirinya terlalu banyak bekerja dan tidak peduli kepada anak. Makanya sekarang ia ingin membuktikan jika ia bisa membagi waktu untuk anaknya. Kebetulan hari ini pengasuh anaknya sedang sakit. Ia tidak punya tempat untuk menitipkan anaknya. Makanya hari ini ia begitu sibuk dan membawa anaknya ke kantor. Hari ini ia menyadari mungkin suaminya memang benar jika ia tidak pantas membesarkan seorang anak.
Jiwa Anho di sana tersulut. Kata siapa pengacara Jang tidak pantas menjadi seorang ibu. Membesarkan anak bukanlah hal yang mudah. Apalagi pengacara Jang berjuang mempertahankan karir dan juga mencoba mengurus anaknya dengan baik. Menurut Anho, pengacara Jang sangat luar biasa. Mendengar kata-kata Anho, Ji-hyun pun sadar bagaimana Anho membesarkan Byul sendirian. Anho tahu Ji-hyun penasaran dengan kisahnya. Ia lalu bercerita jika dulu mantan istrinya pernah berkata jika ia merasa bosan lalu memutuskan untuk bercerai dengan Anho. Setelah bercerai, hidup Anho dan Byul agak kesulitan, tapi mereka berdua mampu menjalaninya dengan baik. Meski masih kecil, Byul seolah paham dengan keadaan. Rasanya bukan Anho yang membesarkan Byul, tapi putrinya itu yang membesarkan dirinya. Sayangnya, firma hukum Mika menolak syarat yang diajukan oleh pengacara Jang, sehingga mereka kemudian mencari kandidat yang baru. Anho merasa khawatir dengan pengacara Jang. Ia lalu bertanya, apa sebaiknya pengacara Jang menjadi pengacara kantoran saja? Pekerjaannya pasti tidak banyak, dan ia akan punya cukup waktu untuk anaknya. Anho juga sudah mencari tawaran untuk posisi itu, dan ia mendapatkan beberapa yang cocok. Mereka sepakat, dan Anho mengajak Ji-hyun tos. Hanya tos saja tidak mungkin membuat rekan kantor merasa curiga, tapi Ji-hyun di sana tidak hanya memberikan tos, ia juga salim dan mencium tangan Anho. Di sisi lain, Byul sadar jika ayahnya sudah menemukan pacar. Ia lalu berkata kepada Kang Suk jika belakangan ini ayahnya suka melihat cermin. Ayahnya juga selalu membawa ponsel kemana-mana. Ia juga melihat ada ikat rambut yang bukan miliknya di rumah mereka. Ia ingin Kang Suk mencari tahu siapa pacar ayahnya. Jika sudah tahu, maka Kang Suk harus memberitahunya. Malam itu saat semua karyawan sudah pulang, Anho dan Ji-hyun malah bermesraan di kantor. Mereka saling berpelukan bahkan berciuman. Hati Anho benar-benar berdebar, seolah baru pertama kali ia kembali merasakan cinta. Keintiman mereka berdua kemudian dirasakan oleh Mia. Ia pun langsung mengonfirmasi kepada Ji-hyun apakah benar Ji-hyun dan Anho tengah berpacaran. Ji-hyun tidak menutupinya. Ia malah berkata jika ia menyukai Anho. Meski Mia tetap berkata jika Ji-hyun tidak cocok dengan seorang duda beranak satu, tetap saja Ji-hyun menyukai Anho. Ia berpikir justru masa lalu yang membentuk Anho menjadi pria matang seperti sekarang. Jadi tak ada alasan untuk tidak menyukainya hanya karena ia seorang duda anak satu. Ji-hyun lalu meminta kepada Mia untuk merahasiakan hal ini dari rekan-rekan di kantor. Saat Ji-hyun dan Anho ingin memberitahukan pekerjaan yang cocok untuk pengacara Jang, tiba-tiba pengacara Jang mendapat telepon jika anaknya menghilang. Rupanya anak pengacara Jang pergi ke kantor People Z dan ingin berbicara dengan Ji-hyun selaku CEO. Anak kecil lucu dan pintar itu ingin supaya Ji-hyun memberikan ibunya pekerjaan. Ia tahu jika saat ini ibunya tidak bisa bekerja karena sedang merawatnya. Makanya ia takut ibunya kehilangan pekerjaan. Pengacara Jang kemudian berkata jika putranya itu bukan penghalang baginya. Justru putranya yang memberikan semangat untuk ia terus bekerja. Anho lalu memperlihatkan beberapa tawaran yang cocok untuk pengacara Jang. Gajinya memang rendah, namun jam kerjanya lebih pendek dan lebih teratur, sehingga pengacara Jang bisa memiliki banyak waktu untuk membesarkan putranya. Keesokan harinya, Ji-hyun datang ke acara yang dibuat oleh ayah Jung-hoon, yaitu Oh Chu-yong. Ia ditemani oleh Anho, sementara Jung-hoon juga hadir di acara ayahnya itu. Acara tersebut hanyalah acara yang ingin meremehkan nama Ji-hyun. Bahkan Chu-yong terang-terangan memuji Hae-jin dibanding Ji-hyun yang sering membantunya. Menurutnya, pekerjaan Ji-hyun sebagai headhunter tidak begitu spesial. Selain mencari kandidat yang cocok untuk bekerja, lalu mendapatkan komisi. Jung-hoon berulang kali menegur ayahnya untuk berhenti, namun Chu-yong beserta rekan-rekannya dan juga Hae-jin terus saja meremehkan Ji-hyun. Bahkan di saat Ji-hyun hendak pergi dengan alasan ada jadwal lain, Chu-yong melarangnya dengan keras dan menyuruh Ji-hyun untuk minum. Seolah-olah Ji-hyun harus tunduk dan patuh kepadanya karena ia merupakan investor terbesar dan sahamnya di People Z bisa menyulitkan Ji-hyun jika ia menariknya. Pada saat itu, Anho langsung pasang badan dan mengenalkan dirinya sebagai sekretaris Ji-hyun. Chu-yong yang angkuh itu tentu saja menganggap lucu, karena bosnya saja alias Ji-hyun ia marahi, namun justru sekretarisnya malah pasang badan untuk melindungi bosnya itu. Anho menegaskan sebagai sekretaris Ji-hyun, bagi dirinya, Chu-yong tetap saja orang lain karena yang membayar gaji untuk dirinya adalah Ji-hyun. Dia bertugas untuk mengatur jadwal bosnya dengan baik dan sudah waktunya Ji-hyun meninggalkan acara ini. 아시죠, 대표님?
Setelah itu, Eun-ho membawa Ji-hyun keluar dari acara Oh Choo-young. Ji-hyun kesal karena Eun-ho ikut campur. Apa menurut Eun-ho dirinya tidak bisa menyelesaikan masalah kecil seperti ini? Dimanapun, apapun yang terjadi, serta hinaan apapun yang ia terima, seharusnya Eun-ho diam saja. Ia yang memutuskan, bukan Eun-ho, karena ia hanya ingin melindungi perusahaannya yaitu PeoplesZ. Tapi Eun-ho berkata, ia tidak mau melihat Ji-hyun diperlakukan dengan kasar. Ia minta maaf sudah melewati batas, tapi jika waktu bisa diulang, ia tetap akan melakukan hal yang sama. Ia tidak mau melihat orang yang ia cintai terluka. Di kantor, Jung-hoon meminta maaf kepada Ji-hyun atas sikap ayahnya tadi malam. Ji-hyun mempertanyakan mengapa Jung-hoon yang harus meminta maaf padahal dia tidak melakukan apa-apa. Jung-hoon mengingatkan untuk jangan terlalu percaya kepada ayahnya meski kantor mereka masih memerlukan investasi dari ayahnya. Ia juga menanyakan sikap Eun-ho di acara tadi malam. Apa arti Eun-ho bagi Ji-hyun? Ji-hyun pun mengakui jika saat ini ia tengah berkencan dengan Eun-ho. Jung-hoon hancur, namun ia bisa memahami hal itu lalu kemudian pergi. Singkat cerita, PeoplesZ menerima klien baru. Perusahaan besar bernama Next sedang mencari seorang CEO. CEO terdahulunya membuat perusahaan merugi selama 3 tahun berturut-turut dan saham mereka langsung turun drastis sehingga CEO itu pun dipecat. Tapi perusahaan Next tidak hanya meminta bantuan kepada PeoplesZ saja, mereka juga meminta bantuan kepada Careerway. Untuk itu, PeoplesZ harus punya cara jitu agar kandidat mereka terpilih. Saat kedua CEO perusahaan headhunter itu bertemu dengan direktur Next, mereka diminta untuk merekrut sosok CEO yang bisa meredam krisis internal yang terjadi di perusahaan. Juga seorang CEO yang bisa membawa perubahan pada perusahaan itu. Ia ingin rekomendasi terbaik dari kedua belah pihak, yaitu PeoplesZ dan Careerway. Kompetisi ini menjadi ajang bagi PeoplesZ dan Careerway untuk membuktikan siapa yang terbaik. Saat sedang lembur, Jung-hoon mengajak Eun-ho untuk minum bersamanya. Eun-ho melihat wajah Jung-hoon terlihat muram. Sebenarnya baru saja Jung-hoon bertemu dengan ayahnya dan mereka bertengkar karena Jung-hoon tidak mau ayahnya terus-terusan mengganggu Ji-hyun. Ia juga tidak mau diatur oleh ayahnya seperti mendiang kakaknya dulu. Ia lalu bertanya kepada Eun-ho, apakah Eun-ho benar-benar serius menyukai Ji-hyun? Dan tanpa ragu, Eun-ho berkata iya. Sambil mabuk, Jung-hoon berucap, jika ayahnya adalah orang yang menakutkan. Selama ini ia berupaya melindungi Ji-hyun dari ayahnya, tapi sekarang Ji-hyun berkata jika ia menyukai Eun-ho, maka dari itu ia memperingatkan supaya Eun-ho tidak pernah menyakiti Ji-hyun karena ia sendiri yang akan bertindak jika Eun-ho sampai menyakitinya. Saat pulang, Jung-hoon yang mabuk tidak bisa diajak berkomunikasi, sehingga dengan terpaksa Eun-ho membawa pulang ke rumahnya. Pada saat itu Jung-hoon melihat Soo-yeon. Karena mereka akrab, Jung-hoon yang mabuk itu merasa senang bertemu dengan teman seperjuangannya. Sementara Soo-yeon malu karena ada Eun-ho di sana. Lucunya, bukannya mengikuti Eun-ho pulang, Jung-hoon malah mengikuti Soo-yeon ke rumahnya dan berakhir tidur di rumah Soo-yeon. Pagi harinya, Jung-hoon baru sadar jika ia membuat kesalahan, tapi beruntung Soo-yeon dan ibunya menerima Jung-hoon dengan baik. Bahkan ibu Soo-yeon memasakkan sup peredam mabuk sebelum Jung-hoon pulang. Pada saat itu Eun-ho datang untuk menjemput Jung-hoon sekaligus mengantar putrinya dan juga Sojun bersekolah. Jung-hoon akhirnya sadar cinta sepihak yang diceritakan Soo-yeon adalah Eun-ho. Sementara itu, Hae-jin sudah melangkah maju lebih dulu dengan menemui Direktur Next secara pribadi. Ia ingin Direktur Next segera memilih calon kandidat yang ia pilihkan, tapi Direktur Next tidak mau melakukannya karena ia tidak mau curang dan melakukan hal-hal seperti ini. Saat ia hendak pergi, tiba-tiba Hae-jin berkata jika ia tahu bahwa Direktur Next sudah lama menjadi mitra investasi Oh Choo-young. Ia berkata jika ia adalah orang kepercayaan Oh Choo-young, seolah-olah mengancam Direktur Next untuk mengikuti kemauan dirinya. Sementara itu, Eun-ho menemui seorang pria bernama Ki-hoon. Ki-hoon adalah orang yang mengetahui identitas pria yang sudah menyelamatkan Eun-ho dari kebakaran sewaktu Eun-ho masih remaja. Ki-hoon berkata, penyelamat Eun-ho bernama Kang Yun-tae, seorang guru sekolah dasar. Ia berakhir meninggal setelah menyelamatkan Eun-ho dan meninggalkan seorang putri. Setelah ayahnya meninggal, putrinya hidup lontang-lantung seorang diri. Tapi sekarang ia menjadi anak yang sukses dan menjadi CEO
di sebuah perusahaan, tapi sayangnya ia tidak ingat dengan nama perusahaan itu. Ia ingin Eun-ho mencarinya di sekolah dasar tempat Kang Yun-tae dulu bekerja. Di sana, Eun-ho akhirnya mengetahui jika anak yang ditinggalkan oleh Kang Yun-tae bernama Kang Ji-hyun, CEO dari People Z sekaligus kekasihnya sendiri. Eun-ho lalu teringat bagaimana kebakaran itu melanda apartemen yang ia tinggali seorang diri. Saat ia tertidur, tiba-tiba asap sudah mengepul dan ia kesusahan untuk menyelamatkan diri karena pintu rumahnya terhalang oleh reruntuhan. Pada saat itu, ada seorang pria yang membantunya keluar dari rumahnya. Saat berhasil membawa Eun-ho kepada tim penyelamat, tiba-tiba sebuah ledakan mengenai Kang Yun-tae sampai akhirnya ia tewas. Setelah itu, Eun-ho bertemu dengan Mia secara pribadi untuk menanyakan perihal ayah Ji-hyun. Menurut Mia, semua hal tentang ayahnya adalah hal yang sensitif bagi Ji-hyun. Orang-orang berkata ayahnya adalah seorang pahlawan karena meninggal setelah menyelamatkan seorang anak laki-laki. Tapi tidak bagi Ji-hyun. Ia membenci anak laki-laki yang diselamatkan ayahnya karena anak itu sudah membuat ia ditinggalkan sendirian di dunia ini. Dulu kerabatnya menolak untuk mengasuhnya dan ia dilempar ke sana kemari. Sekarang saat ia sukses, mereka semua datang kepada Ji-hyun dan berkata jika mereka sudah membesarkan Ji-hyun lalu meminta uang darinya. Wajar saja Ji-hyun sangat membenci ayahnya. Ia berharap Eun-ho bisa memahami hal itu. Keesokan harinya, Eun-ho tidak masuk bekerja. Ji-hyun bingung kemana Eun-ho pergi dan ia juga tidak bisa dihubungi. Rupanya hari itu Eun-ho pergi ke makam ayah Ji-hyun. Ia berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Ia berjanji akan selalu menjaga Ji-hyun. Setelah itu, Eun-ho datang menemui Ji-hyun dan memeluknya erat sampai membuat Ji-hyun kebingungan. Eun-ho meminta maaf karena sudah membuat Ji-hyun hidup sendirian dan kesepian. Ia memberitahukan jika dia adalah anak kecil yang sudah diselamatkan oleh ayah Ji-hyun. Sehingga akhirnya ayah Ji-hyun pun tewas pada kebakaran tersebut. Setelah Eun-ho memberitahukan fakta tentang siapa dirinya, Ji-hyun langsung melepas tangan Eun-ho dan mundur perlahan. Dia bingung harus bagaimana. Eun-ho bilang jika ia ingin mencari keluarga Kang Yun-tae dan ingin berterima kasih karena pernah menyelamatkan dirinya. Ia tidak pernah menyangka jika ternyata Ji-hyun adalah putri tunggal Kang Yun-tae. Ji-hyun pun marah dan mulai menangis. Menurutnya, seharusnya Eun-ho diam saja. Selama ini ia sangat membenci ayahnya. Seharusnya jangan biarkan ia mengetahui hal ini. Sekarang bagaimana dia bisa menatap Eun-ho dengan nyaman? Ji-hyun pun menangis kencang hingga terduduk. Sementara Eun-ho, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari di People Z, seorang CEO bernama Park Yong-min dari perusahaan kecil bernama Econic Bio, perusahaan yang bergerak di bidang obat-obatan, meminta Ji-hyun mencarikannya seorang peneliti obat yang bagus. Meski tingkahnya agak mencurigakan, tapi Ji-hyun tetap harus memenuhi keinginan kliennya. Pada saat itu, Mia sadar jika Eun-ho tidak ikut masuk ke dalam ruangan Ji-hyun. Ia berpikir pasti sudah terjadi sesuatu, sehingga kemudian ia bertanya langsung kepada Ji-hyun, apakah Ji-hyun dan Eun-ho sedang bertengkar. Sambil minum-minum, Ji-hyun pun menceritakan jika Eun-ho adalah anak yang diselamatkan oleh ayahnya sebelum ayahnya tewas. Meski memang Mia tidak mengerti dengan perasaan Ji-hyun, tapi menurutnya Eun-ho sama sekali tidak bersalah. Entah ini bisa disebut takdir, tapi sudah waktunya Ji-hyun berhenti membenci sang ayah dan anggap Eun-ho sebagai orang yang dikirim untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai pelindung bagi dirinya. Setelah itu, Ji-hyun datang ke makam ayahnya. Butuh waktu yang lama baginya untuk mengunjungi sang ayah. Sambil menangis, Ji-hyun mengungkapkan jika hidupnya sangat menderita setelah ayahnya meninggal. Ia ingin menyalahkan seseorang, makanya ia bilang sangat membenci ayahnya. Padahal sebenarnya Ji-hyun sangat merindukan ayahnya. Keesokan harinya, Ji-hyun kembali membuka hatinya untuk Eun-ho. Ia ingin Eun-ho terus menggenggam tangannya dan tidak pernah melepasnya. Akhirnya mereka berdua kembali bersama, dan kali ini Ji-hyun tidak mau menutup hubungan mereka berdua di depan rekan-rekan di People Z. Sehingga di hadapan semua orang, Ji-hyun menggandeng tangan Eun-ho dan membuat semua orang yang ada di sana langsung shock dan tidak menyangka jika CEO mereka dan duda tampan incaran para wanita di kantor itu telah berkencan. Singkat cerita, Ji-hyun akhirnya menyelesaikan permintaan dari CEO Econic Bio. Melihat dari cara Ji-hyun bekerja dengan cepat, CEO tersebut ingin People Z menjadi konsultan perekrut resmi perusahaannya, dan dia berjanji akan memberikan saham sebagai imbalan. Di sana, Ji-hyun berkata jika ia akan memikirkannya terlebih dahulu karena pada saat ini pekerjaannya sedang banyak.
Pada saat itu, Pak Kim curhat dengan Eun-ho bahwa ia beberapa kali bertemu dengan Jong-nam, namun ia jadi sedikit curiga. Ternyata bukan hanya dirinya yang dijumpai oleh Jong-nam, tapi ada beberapa rekan kerja dari People Z yang juga ditemui oleh Jong-nam. Jong-nam sering bertanya berbagai hal tentang perusahaan Next dan perkembangan People Z yang sedang mencari kandidat. Setelah itu, Eun-ho langsung mencari tahu di mana Jong-nam bekerja, dan akhirnya mereka tahu jika Jong-nam bekerja di Careerway. Pantas saja Careerway sangat mudah mencuri kandidat mereka karena ada Jong-nam di dalamnya. Sekarang mereka semua harus mempunyai rencana baru, mumpung mereka mengetahui hal ini lebih awal. Kemudian Pak Kim kembali menemui Jong-nam dan berpura-pura jika ia baru saja selesai memilih kandidat, makanya ia baru bisa menemui Jong-nam lagi. Saat Pak Kim pura-pura ke toilet, Jong-nam membuka berkas yang dibawa oleh Pak Kim, di mana berkas itu berisikan nama-nama kandidat palsu dan Careerway termakan umpan dari People Z. Sementara People Z mencari kandidat yang tidak diketahui oleh mereka. Ketimbang mencari kandidat baru, People Z lebih mempertimbangkan untuk memilih karyawan perusahaan Next itu sendiri sebagai CEO, mengingat semua masalah yang muncul berasal dari dalam, di mana CEO sebelumnya tidak memperhatikan kinerja karyawan, sehingga banyak karyawan kompeten yang mundur karena ketidakmampuan perusahaan yang meremehkan karyawan berkualitas. Singkat cerita, pemilihan kandidat CEO untuk perusahaan Next akhirnya dilakukan. Hae-jin begitu yakin jika kandidatnya akan dipilih, mengingat ia sudah mendapat info dari Jong-nam dan ia sudah berbicara empat mata dengan Direktur Next sebelumnya. Direktur Next mempersilahkan Ji-hyun untuk mempresentasikan kandidat-kandidat terbaik yang dipilih oleh People Z. Di sana Ji-hyun memberitahukan kandidat yang lebih cocok dan sesuai dengan masalah yang dialami oleh perusahaan Next. Mereka memilih karyawan dari perusahaan Next itu sendiri untuk dijadikan CEO karena karyawan lebih tahu dengan apa yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Hae-jin pun terkejut karena kandidat yang dipilih Ji-hyun tidak sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh Jong-nam. Ia jelas kalah strategi sehingga Direktur Next akhirnya memilih kandidat dari People Z. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Setelah itu Ji-hyun mengajak semua karyawan untuk makan malam dan merayakan kesuksesan mereka, sekaligus perayaan kebersamaan Ji-hyun dan Eun-ho dan juga perayaan pertama kalinya Ji-hyun mau bergabung makan-makan bersama mereka semua. Pagi harinya, dering telepon Ji-hyun membangunkannya. Rupanya terjadi keributan yang mengarah pada perusahaan People Z, di mana ternyata perusahaan Iconic Bio melakukan penipuan investasi dan CEO-nya kabur. Banyak orang-orang berkumpul di depan perusahaan People Z dan menghadang Ji-hyun. Mereka bertanya, apakah People Z terlibat dengan perusahaan Iconic Bio, mengingat People Z lah yang sudah merekomendasikan kandidat di perusahaan yang menipu itu. Para awak media itu membuat Ji-hyun teringat kembali dengan orang-orang di Careerway yang sudah menuduhnya membunuh CEO-nya sendiri. Matanya pun berkunang-kunang dan ia tidak bisa berkata apa-apa. Beruntung Eun-ho datang dan langsung menyelamatkan Ji-hyun dari kerumunan itu. Saat Eun-ho berhasil membawa Ji-hyun masuk ke dalam kantor, ternyata di sana sudah ada pihak kejaksaan yang akan menyelidiki dan menggeledah kantor People Z. Kejaksaan secara paksa mengambil properti kantor seperti komputer dan dokumen penting lainnya. Bahkan Ji-hyun diperlakukan seperti tersangka dan ia diinterogasi di dalam satu ruangan. Entah mengapa perusahaan People Z yang seharusnya jadi korban dari perusahaan Iconic Bio malah seolah dituduh sebagai pelaku. Rupanya selama ini CEO Iconic Bio menggunakan nama People Z dan juga Ji-hyun untuk menarik para investor, dan diperparah ketika nama Ji-hyun termasuk menjadi salah satu pemilik saham di Iconic Bio karena Yong-nam membayar dengan saham Iconic Bio ketika Ji-hyun tempo hari membantunya. Ji-hyun mencoba menjelaskan jika People Z maupun dirinya tidak tahu menahu tentang penipuan yang dilakukan oleh Yong-min. Lagi pula mereka juga mengecek perusahaan Iconic Bio adalah perusahaan kecil yang baru berkembang. Rasanya tidak mungkin hal ini bisa terjadi. Kyung-hwa merasa bersalah mengingat ia telah sembarangan memberikan verifikasi saat Ji-hyun memintanya mencari data perusahaan Iconic Bio. Saat ia menghubungi perusahaan farmasi global untuk mengetahui tentang Iconic Bio, mereka tidak membalas apa-apa. Kyung-hwa mengira mungkin tidak ada masalah. Ia tidak menyangka malah menjadi seperti ini. Rupanya Yong-nam bekerja sama dengan Hae-jin untuk menipu investor dengan menggunakan nama Ji-hyun. Hae-jin tidak rela jika dirinya kalah dan menurutnya Ji-hyun harus hancur lalu People Z
jatuh ke tangannya. Di sana Yongnam terlihat gelisah. Ia merasa bahwa semua yang ia lakukan adalah kesalahan, padahal Ji-hyun secara tulus sudah membantunya mencari kandidat untuk Iconic Bio. Artikel tentang keterlibatan People Z dengan perusahaan Iconic Bio telah terbit. Ji-hyun menerima kenyataan jika banyak kontrak yang dibatalkan sepihak oleh klien-klien mereka. Saat itu, lalu ia meminta semua karyawan untuk berkumpul. Karena kegaduhan ini, Ji-hyun meminta maaf kepada mereka semua, namun sebagai CEO dari People Z, ia menegaskan jika ia tidak pernah melakukan hal yang memalukan. Ia yakin saat hasil penyelidikannya keluar, kebenaran akan terungkap. Ia meminta semua karyawan untuk bekerja dari rumah untuk sementara waktu. Melihat hal ini, Jung-hun merasa ayahnya ikut andil untuk menjatuhkan People Z. Ia datang ke kantor ayahnya dan bertanya, apa ini semua adalah perbuatan ayahnya? Oh Chu-yong tentu saja menyangkalnya. Menurutnya, ia tidak punya waktu untuk mengurusi hal receh seperti ini. Sekarang, ia hanya mengamati dan akan segera membuat keputusan jika benar People Z akan jatuh. Ia juga ingin supaya Jung-hun bersiap untuk keluar dari perusahaan itu dan kembali ke rumah. Tapi Jung-hun tetap pada pendiriannya. Ia tidak akan pernah mau menuruti ayahnya seperti kakaknya dulu. Tindakan Jung-hun rupanya berimbas pada kehidupan pribadinya, di mana ayahnya menarik semua kartu dan ia tidak bisa lagi pulang ke rumah. Lantas kemudian, Jung-hun menghubungi kakak iparnya selaku kepala sekolah TK untuk izin tidur di sekolah. Kebetulan pada saat itu Suyeon ada di sana dan mendengar jika Jung-hun mendapat masalah sehingga harus tidur di dalam TK. Malamnya, Suyeon berpura-pura pergi ke TK untuk bertemu dengan Jung-hun. Suyeon beralasan jika botol minum putranya ketinggalan, makanya ia datang ke TK malam-malam. Di sana, Suyeon mencoba menghibur Jung-hun karena ia mendengar perusahaan sedang ada masalah. Jung-hun berucap jika semuanya baik-baik saja, terutama Eun-ho, ia tidak apa-apa. Suyeon lalu berkata, ia tidak menanyakan tentang Eun-ho, tapi ia menanyakan tentang Jung-hun. Apakah Jung-hun baik-baik saja? Jung-hun merasa terharu dan ia bercerita bahwa ia sedang menyelesaikan urusan dengan ayahnya. Pada kesempatan itu, Suyeon berterus terang jika kini ia sudah melepas perasaannya kepada Eun-ho dan Suyeon ingin jujur jika kedatangannya kemari bukan karena botol minum anaknya, tapi karena ia ingin melihat keadaan Jung-hun. Suyeon pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Sementara di rumah Ji-hyun, tiba-tiba ketukan pintu yang sangat keras terdengar dari luar. Rupanya para investor yang ditipu datang dan meminta pertanggungjawaban dari Ji-hyun. Mereka mengira Ji-hyun juga membawa kabur uang mereka. Eun-ho pun keluar dan menyuruh mereka semua untuk pergi. Jika tidak, ia akan memanggil polisi. Mereka tentu saja pergi, namun mereka berjanji akan kembali lagi. Melihat situasi sepertinya tidak aman, Eun-ho lalu menyuruh Ji-hyun untuk tidur di rumahnya saja. Ji-hyun yang ketakutan langsung menyetujui. Eun-ho lalu meminta izin kepada putrinya dan tentu saja Byul langsung setuju mengingat Ji-hyun adalah wanita keren baginya. Ia juga mengajak Ji-hyun untuk tidur bersamanya. Ji-hyun yang awalnya susah untuk tidur, namun kehangatan yang ia dapatkan membuatnya langsung tertidur dengan pulas. Sementara Byul baru kali ini ia merasakan ada sosok wanita dewasa yang tidur di sampingnya dan memeluk dirinya dengan erat. Eun-ho lalu meminta izin untuk mengantar Byul ke sekolah. Sementara Eun-ho dan Byul pergi, Ji-hyun memikirkan tindakan apa yang harus ia lakukan pada perusahaannya. Ternyata, tim inti perusahaan People Z melakukan pertemuan di dalam toko buku Kang-suk. Mereka tidak bisa diam saja dan memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi dan siapa yang berniat menghancurkan People Z. Pertama, mereka harus mencari tahu siapa CEO Iconic Bio Park Yong-min. Apa tujuannya datang ke People Z? Sementara di tempat lain, tiba-tiba Oh Chu-yong bertemu dengan Ji-hyun, di mana ia meminta Ji-hyun untuk mundur dari jabatannya sebagai CEO People Z. Ji-hyun tidak terima karena penyelidikan masih belum selesai. Namun menurut Oh Chu-yong, bisnis ini bukan tentang benar atau salah, namun tentang kepercayaan. Sekali kepercayaan telah rusak, maka akan sulit memperbaikinya. Dan sebagai CEO, seharusnya Ji-hyun bisa mencegah hal ini sedari awal. Makanya sebagai bentuk tanggung jawab, Ji-hyun harus segera mengundurkan diri demi kebaikan karyawan-karyawannya.
Usai memikirkan semuanya dengan matang, Ji-hyun mengirim pesan kepada semua karyawan. Ia meminta mereka untuk datang ke kantor People Z esok pagi. Singkatnya, semua karyawan pun datang dan mereka senang akhirnya bisa menghirup aroma kantor lagi. Ji-hyun menyambut mereka dengan senyuman. Lalu setelah semuanya berkumpul, ia berkata ada yang ingin ia sampaikan. Mulai hari ini, dirinya akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO perusahaan People Z. 물러납니다. Setelah mengumumkan jika ia akan mengundurkan diri dan People Z akan diakuisisi oleh Careerway, Kang Ji-hyun meminta maaf kepada semua pegawainya karena ini adalah jalan terbaik untuk melindungi mereka semua. Saat itu, Jung-hoon langsung pergi ke kantor ayahnya dan ia pun berlutut agar ayahnya tidak mengganggu Ji-hyun, dan sebagai gantinya, ia akan keluar dari People Z dan masuk ke perusahaan ayahnya. Tidak lama setelah itu, Ji-hyun dan Hae-jin bertemu untuk menandatangani pengalihan saham dan akuisisi perusahaan. Oh Chu-yong mengucapkan selamat kepada Hae-jin karena sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Dengan penuh rasa puas, Hae-jin mengajak Ji-hyun bagaimana rasanya perusahaan yang dibangun selama 5 tahun luluh lantah dalam sekejap mata. Ji-hyun hanya berkata, tolong jaga para karyawannya karena mereka tidak ikut terlibat dalam perseteruan mereka. Setelah itu, Hae-jin datang untuk memeriksa kantor People Z. Ia ingin nama People Z dihilangkan dan diganti dengan nama yang baru. Lalu saat hendak menyapa karyawan People Z, Hae-jin dikejutkan dengan keadaan kantor yang kosong. Ia tidak menyangka jika semua karyawan People Z menulis surat pengunduran diri. Mereka memutuskan untuk tidak bergabung dengan Careerway karena yakin di luar sana masih banyak pekerjaan yang lebih bagus. Lalu pada saat itu, polisi datang ke kantor Careerway untuk menangkap Hae-jin. Ternyata Park Yong-min, CEO Iconic Bio, memilih untuk menyerahkan diri. Dan nama CEO Careerway terlibat menjadi salah satu dalang di balik semua ini. Media pun dihebohkan karena kasus ini telah membuka tabir baru. Park Yong-min mengaku jika Hae-jin mendekatinya duluan dan mengajaknya untuk menjatuhkan People Z dengan mengaku sebagai pakar investasi. Banyak saksi termasuk Ji-hyun ikut menyebutkan keterlibatan Hae-jin. Bahkan Ji-hyun menambahkan jika CEO mereka yang dahulu juga mati karena Hae-jin sudah membuatnya bangkrut dengan cara yang sama. Hae-jin yang bertemu Ji-hyun di kantor polisi kembali memaki Ji-hyun dengan penuh murka. Tapi dengan tenang, Ji-hyun menjawab jika ia merasa kasihan melihat Hae-jin yang hidupnya selalu menyimpan dendam. Sekarang terima hukuman Hae-jin dan rasa penyesalan kepada CEO mereka yang dahulu. Sementara saat itu, saat kakak ipar Jung-hoon mengunjungi makam suaminya, ia bertemu dengan ayah mertuanya, yaitu Oh Chu-yong. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan Oh Chu-yong di tempat ini. Ia berkata, suaminya pasti senang jika ayahnya sering datang berkunjung. Pada saat itu, ia memberikan sebuah foto yang selalu disimpan oleh mendiang suaminya. Foto itu adalah momen di mana Oh Chu-yong terlihat memeluknya dengan bangga usai suaminya pulang dari wajib militer. Itu adalah satu-satunya momen Oh Chu-yong bangga pada suaminya, dan pada akhirnya suaminya meninggal hanya karena berusaha mati-matian untuk bisa membanggakan Oh Chu-yong. Ia meminta tolong jangan lakukan hal yang sama kepada Jung-hoon karena bisa saja Jung-hoon berakhir mati seperti kakaknya. Usai pertemuan itu, Oh Chu-yong mengajak Jung-hoon untuk makan bersama. Di sana ia berkata, selama ini dia tidak pernah bertanya kepada anak-anaknya, terutama kakak Jung-hoon, apakah mereka baik-baik saja. Ia mengira putranya senang memenuhi ambisi sang ayah, namun ternyata mereka semua menderita. Ia lalu menggenggam tangan Jung-hoon, putra satu-satunya, dan berkata, jika ia boleh melakukan apapun yang ingin ia lakukan dan hidup sesuai dengan keinginannya, asal Jung-hoon baik-baik saja dan jangan sampai melakukan hal yang sama seperti mendiang kakaknya yang sudah tiada. Di tempat lain, ternyata Ji-hyun akan mulai bekerja lagi. Ia akan membuka perusahaan baru tanpa ada investor dan dukungan dari orang lain. Ia akan mendirikan perusahaannya sendiri. Namun kali ini, Ji-hyun tidak membutuhkan Eun-ho sebagai sekretarisnya. Ia sudah mencarikan Eun-ho sebuah pekerjaan di mana Eun-ho akan menjadi kandidat pertamanya yang akan ia tempatkan di sebuah perusahaan besar, yaitu Selim Group. Karena mereka meminta Ji-hyun untuk mencarikan HRD yang profesional. Menurut Ji-hyun, Eun-ho adalah kandidat terbaik yang harus menjadi HRD di perusahaan Selim Group karena sesuai dengan skill dan kemampuan Eun-ho sebelum menjadi sekretarisnya.
Eunho akhirnya menerima tawaran tersebut dan bekerja di Salim Group sebagai HRD. Jihyun dan Byeol merayakan awal baru untuk Eunho di rumah Jihyun. Mereka bertiga berpesta bersama dan berbahagia. Lalu setelah itu Jihyun mengundang semua rekan-rekan karyawannya untuk datang ke rumahnya juga. Ini adalah pertama kalinya mereka semua datang ke rumah Jihyun. Di sana Jihyun mengajak mereka semua untuk kembali bekerja bersamanya. Ia ingin memulai semuanya dari awal bersama mereka yang selama ini setia kepadanya. Di sana, Byeol lalu memberikan saran bagaimana jika nama perusahaan Jihyun yang baru dinamakan Wi. Wi berarti kita. Jihyun pun setuju. Ia lalu menambahkan company sebagai nama perusahaan baru Jihyun, yaitu Wi Company. Sementara itu, hubungan Junghoon dan Suyeon juga semakin berkembang. Mereka sering jalan bersama dan saling bercerita satu sama lain. Buku baru Suyeon juga ternyata sukses besar dan ia merayakannya bersama Junghoon. Saat jalan-jalan di taman, mereka menyadari bahwa selama ini hubungan mereka hanya sebatas saling sapa karena berpapasan, dan sudah seharusnya mereka sama-sama membuka hati setelah move on dari cinta lama mereka. Akhirnya, Jihyun membuka perusahaannya kembali. Eunho menemukan jabatan yang tepat untuknya dan Junghoon bekerja di perusahaan ayahnya. Hal yang paling menguntungkan adalah jika perusahaan Junghoon dan perusahaan Eunho membutuhkan kandidat yang tepat, maka mereka akan meminta bantuan kepada Jihyun sebagai headhunter melalui perusahaannya Wi Company. Oke guys, itulah happy ending dari semuanya. Terima kasih buat kalian yang mantengin Miami dari awal sampai akhir. Semoga kalian selalu bahagia dan cepat menemukan solusi dari semua beban yang menerpa. Thank you very much. Bye bye.